Selamat malam, teman-teman pecinta tarot. Malam ini kita hadir lagi dan seru sekali. Dari kemarin kita sudah coba untuk berempat live Instagram ya, dan kayaknya kita akan berlanjut nih. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan malam ini masih berempat, nanti ada Pak Isam, ada Mas Erwin, ada juga Madam V, dan saya sendiri, Tarot Dewi Kuntia. Hari ini edisi Minggu 31 Januari 2021. Kita malam ini temanya seru sekali, yaitu memaknai simbol-simbol di alam semesta. Wow, luar biasa ya. Oke, ini saya langsung panggil Pak Hisam dulu. Ini yang sudah. Ini berdua belum nih. Oke. Satu lagi. Ada Mas Erwin. Saya undang semua. Hai, halo, selamat malam Bapak Hisam. Selamat malam Wilujeng. Wilujeng, apa kabar Pak Hisam? Pangestunipun. Oh, ada luar biasa. ada Jagoan Juragan kita. Erwin. Dalu. Sugeng dalu. Oke, Mas Erwin gimana kabarnya malam ini? Kabar baik, Mbak. Oke, Pak Isam, syukur. sehat-sehat juga. Pangestu. Hari ini kayaknya cerah-cerah semua. Cerah-cerah semua. Cerahnya Ya, dipaksakan atau enggak? Ya mudah-mudahan sinyalnya bagus lah. Lancar. Amin, Ya. mudah-mudahan. Oke, ini Madam V kayaknya agak Jogja. telat. Jogja hujan dari tadi sore sampai Oh, sekarang. Iya, Pak, sama. Makanya saya pakai tangan panjang dingin. Saya pikir makanya saya pakai topi. Iya kan posisi rumah saya kan tuh di bukit ya. Jadi namanya kan Gunung Sempuh. Jadi ada di bukit gitu loh. Jadi agak naik. Jadi kalau udah kayak gini, pas posisi saya kan rumahnya saya di lembah di bawah gitu. Jadi ya lumayan lah seliwir angin. Apa. Sama-sama kita di gunung berarti ya, Dingin. Pak ya. Iya. Gunung apa? Jenengan Saya di kan mana? Gunung Semarang? Gunung Pati. Oh, Gunung Pati. saya Gunung Sempuh. Kita turun gunung semua. Sekarang turun gunung semua. Oke, luar biasa malam ini. Kita mudah-mudahan sampai kelar nanti diberikan insight-insight yang bisa membuat teman-teman di luar sana merubah sesuatu yang negatif jadi positif gitu ya. Amin. Malam ini tema kita adalah memaknai simbol-simbol di alam semesta. Waduh. Wah. Ketoknya berat ya. Kayaknya Alam semesta kok ya di dimaknai. ada simbol-simbolnya. Justru Alam ini- semesta. Ini kemarin tema dari siapa? Iya kan kalau mau alay itu ya kalau mau lebih besar ya agak sedikit gimana itu ya pakai semesta aja, biarin aja biar kan kita memaknai. Iya. Gitu ya. Mas Erwin, ada prakata yang mau disampaikan tentang tema kita malam ini? Kita terlepas dari pembahasan tentang tarot. Maaf, suara saya terdengar. Oh jangan. Mantap. Oke. Oh ya. Kemarin kecil soalnya ya punya Mas Erwin ya. Oh ya, saya ganti ini. Kemarin saya nggak bawa yang ini. Biasanya kalau live pakai ini lebih jelas. Oh, Gitu. oke. Ya, terlepas dari apa biasanya kita menggunakan tarot sebagai media. Biasanya kita kan sering ini Pak melihat simbol-simbol yang ada di alam. Misalkan lihat jam, oh pas 11.11 atau jam pas 10.10. Ini terlepas dari ya kayak promonya yang di salah satu toko online itu bukan 11 12 bukan. Itu nggak tahu juga apa mereka terinspirasi dari apa kita sering melihat itu, jadi orang sering angka-angka kembar gitu. Nah, itu sering orang apa ya mengkait-kaitkan gitu loh. Barangkali mungkin dari
malam ini mungkin bisa sedikit dibahas, barangkali banyak yang masih tertarik hal-hal tersebut. Ya, Gitu, Pak. karena kalau udah itulah kan keunikan kita itu kalau udah sesuatu yang luar biasa itu lebih gampang dimaknai cepat daripada hal yang kecil-kecil. Gajah di ujung seberang pulau itu jauh terlihat daripada semut yang di depan mata, kira-kira begitu loh saya. Betul, Atau betul. dibalik, semut yang di seberang pulau itu dapat terlihatan, tetapi sesungguhnya gajah di depan mata itu susah didapat. Jadi kadang-kadang kita ini sering berpola pikir segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu jauh lebih ke futuris, lebih jauh menjangkau ke depan. Tapi kita tidak memperhatikan ada apa di hari ini. Kira-kira gitu. Kita sudah berpikir ke depan, ya sudah berpikir jauh, tapi kita lupa bahwa sesungguhnya hari ini harus kita bisa kerjakan. Gitu. Sama seperti dengan alam, dengan semesta. Kenapa kemarin Mbak Tuti itu bicara tentang alam, terus saya tambahin semesta? Karena memang sesungguhnya ketertarikan orang itu pada umumnya jauh lebih ada progres ya kalau untuk melihat hasilnya, bukan prosesnya. Gitu. Nah, kita bicara tentang Betul, Pak. proses ya. Jadi sebetulnya harus bagaimana memaknai. Nah, sebetulnya kalau saya lihat sih sebetulnya tidak bisa gini. Alam semesta itu luas, alam semesta itu banyak dan sebagainya. Bahkan namanya juga udah alam. Sementara otak kita ini kan ya nggak sampai 5% lah fungsi kita untuk bisa Terbatas, menjangkau. ya. Sangat terbatas karena ya nggak sampai 5%, mungkin sekitar 3 atau 4% dari fungsi otak kita sampai ya bisa menjangkau tentang keluasan alam semesta. Nah, tetapi tapi manusia itu bisa memaknai ya sentuhan bisa lagi dalam agama. Setiap agama itu kan bicara tentang keilahian, bicara tentang alam semesta, bicara tentang kebaikan, bicara tentang ketuhanan dan sebagainya. Nah, artinya kalau kita bicara tentang ketuhanan, bicara tentang religius, misalnya, itu kan berarti kan sangat universal. Tapi di sisi lain, manusia juga bisa menjangkau tentang simbol-simbol. Simbol-simbol ke sebuah tatanan, ya, sebuah tatanan dalam kehidupan manusia. Nih, kalau agak serius dikit, coba serius. Memang tema kita malam hari ini kan. Tapi kenapa harus demikian? Sesungguhnya untuk bisa memaknai ada apa. Ini sekarang ada apa. Di dalam tulisan saya tadi itu kan sebetulnya hari ini kita bicara tentang kenapa saya begini, kenapa nasib saya begini. Itu kan ada ketertarikan dengan sesuatu yang ada di alam semesta itu. Nah, tadi simbol itu kan berarti memaknai itu kan berarti ada sesuatu yang bisa kita lihat, ada sesuatu yang kita pelajari, ada apa sih? Ya, karena kita korelasinya dengan kehidupan kita, ya, yang ada yang merupakan bagian dari alam semesta, maka kembali ke diri kita, istilahnya dalam bahasa kisah kita tuh sering kita menemui begini. Kalau ilustrasinya begini, kalau dulu kita kan diajarkan sama orang tua kita kalau kita mau sukses nih, atau kita berada pada kebahagiaan dunia nih, maka kamu harus sekolah. Maka kita sekolah kan, SD, SMP, SMA, kuliah, ya bahkan seterusnya. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah orang tua kita menyuruh kita, bahkan memaksa kita untuk mencerdaskan pikiranmu, kecerdasan secara intelektual. Agar apa? Agar hidupmu sukses. Kan gitu loh. Agar hidupmu adalah bagian dari dari nilai-nilai, ya itulah nilai bagian dari kesemestaan itu lah, kira-kira gitu lah ya. Maka kau harus belajar ya untuk bisa menjadi orang sukses atau menjadi orang gitu. Oke, kita belajar. Maka kecerdasan intelektual. Tapi setelah kita SMP, SMA, kuliah, setelah sudah selesai, mau masuk kerja, bahkan sudah kerja, gitu. Apakah menjamin kita menjadi sukses? Oh, tidak juga. Apakah sarjana S1, S2, S3 yang kita peroleh? Ini Madam? Bukan, ini Loh, hilang lagi. Nah, jadi Oke. artinya apa? Lanjut. Kita setelah kita sekolah, kita selesai,
terus kemudian kita bekerja, ya, apakah tidak cukup, ya, tidak cukup hanya sekedar kita mengenteng-enteng ijazah untuk menjadi sukses. Ternyata dibutuhkan lagi yang kita sebut dengan kecerdasan secara emosional, ya. Bagaimana kita menciptakan sebuah kreativitas, bagaimana kita menentukan sebuah ide, bagaimana kita sedang mengatur, kalau kita di leader, di pemimpin di sebuah perusahaan, bagaimana kita membuat ritme perusahaan itu sekejar. Maka dibutuhkannya kita sebut dengan kecerdasan secara emosional. Ya, toh? Jadi setelah kita bekerja nih, ya, bagaimana kita mengatur emosi kita supaya nggak stres, bagaimana kita punya keterhubungan dengan ke alam semesta, bagaimana kita punya keterhubungan dengan masyarakat sekitar, anak buah, bos, karyawan, dan sebagainya, itu adalah bagian dari fungsi emosi kita yang bekerja gitu. Maka dibutuhkanlah sebut dengan kecerdasan secara emosional. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah punya pekerjaan, kita sudah punya kreativitas, kita punya ide, kita jadi bos, dan kita sudah sarjana, apakah cukup menjadikan hidup kita lebih bermakna? Oh, tidak. Ya, ternyata setelah di usia-usia 50 ke atas, maka dibutuhkannya kita sebut dengan kecerdasan secara spiritual. Artinya kecerdasan spiritual itu adalah sudah kita melalui sebuah fase-fase di masa lalu, maka sekarang mari kita berpikir, untuk apa saya hidup? Artinya setelah kalau kecerdasan spiritual itu datangnya belakangan ya Pak? Biasanya belakangan. Oh gitu. Karena biasanya, karena apa? Karena dalam bahasanya adalah, biasanya masjid itu kebanyakan orang-orang tua ketimbang anak-anak. Karena apa? Karena kalau kita sudah usia-usia 50 tahun ke atas, ya, kemudian dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak mati, ya, mati kayak ayam ya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, maka dibutuhkan kita sebut dengan kecerdasan secara spiritual. Nah, disinilah keterhubungan spiritual dengan alam semesta itu terjadi. Biasanya di usia-usia separuh jalan itu kedekatan dia, 40-an kedekatan ya, kita kepada keilahian, kepada alam semesta jauh lebih ini. Contoh misalnya di kelompok-kelompok meditasi, di kelompok-kelompok tertentu, biasanya ya orang yang lebih terbuka itu adalah mereka-mereka yang sudah melalui sebuah fase-fase kecerdasan intelektual di masa lalu, kemudian dia sudah mapan, ya, istilahnya sudah nggak bisa berpikir tentang keduniawian, bagaimana caranya menghidupi dan sebagainya, maka kecerdasan secara spiritual. Nah, dari sebuah rangkaian itu, apa yang bisa kita maknai? Ya, kita bisa maknai itu adalah hari ini kita belajar tentang bagaimana pikiran kita dicerdaskan secara spiritual. Nah, spiritual ini keterhubungan kita dengan alam semesta, kira-kira begitu. Nah, muter ya. Iya, tadi udah, Pak. Sebentar. Gitu. Itu bagi kita sih begitu. Oke. Itu prolog. Prakata tadi bilang ya. Jadi tadi kita bahasnya tentang simbol awalnya simbol ya. Berarti dari sekian perjalanan hidup manusia, dari mulai kecerdasan emosional hingga taraf kecerdasan spiritual ini, pastinya kan ada tadi sudah disampaikan adanya simbol-simbol alam yang mungkin itu bisa mendorong manusia untuk melakukan hal-hal tertentu. Artinya ada simbol alam yang mengarahkan manusia gitu, mengarahkan manusia untuk berjalan di koridor menurut dia. Oke. Kalau kita bicara tentang spiritual, kita akan bicara tentang keterhubungan dengan alam semesta dan keterhubungan dengan diri kita. Nah, gitu lah bicaranya. Itu pasti konsepnya seperti itu. Nah, untuk bisa masuk kan, maka bagaimana kita bisa melihat sebuah simbol-simbol ya tentang keterhubungan itu, maka ada ilmunya. Nah, ada ilmunya yang kita sebut dengan ilmu semiotika tadi. Jadi kita tidak bicara tentang estetika, tentang estetik, tapi kita juga bicara tentang semiotika. Nah, tarot adalah bagian dari semiotika. Ya, tarot adalah semiotika bagian itu selain tarot apa aja Pak semiotika itu? Semiotika atau pada itu umumnya banyak. Semiotika itu apa? Semiotika itu adalah pada dasarnya kan adalah ilmu semiotika itu kan, jadi ada semiotika dan estetika. Jadi kalau
bicara tentang estetika itu tentang pola ya, tentang Keindahan. bagaimana keindahan dan Keindahan. sebagainya. Sementara Oke. semiotika itu adalah sebuah ilmu tentang simbol dan tanda. Simbol. Nah, simbol dan tanda. Jadi semiotika itu ada yang sifatnya universal, tapi ada juga yang sifatnya personal, artinya kelompok per kelompok. Nah, kita ambil di Indonesia, ya. Secara universal, biasanya ilmu semiotika itu munculnya dari kebudayaan, dari apa namanya, dari situasi-situasi adat masyarakat setempat dan sebagainya. Nah, simbol-simbol ini dimaknai yang pada akhirnya berhubungan dengan kespiritualan gitu loh misalnya. Nah, spiritualan itu apakah dia adalah seorang pendeta, apakah dia seorang clairvoyant atau fortune teller atau seorang halo Maaf nih, baru sampai. Maaf. Madam Pi lagi sibuk Madam Pi. banget ini Madam Pi. wah ini kliennya luar biasa nih kliennya nih. Iya. Kliennya luar biasa nih. Nah, gitu Maaf ya. jadi kalau semiotika itu kan adalah ilmu simbol dan tanda. Ya. Dan dia sangat individual, ya atau dia sangat personal, ya. Karena dia bicara tentang estetik, ya bata sentuhan-sentuhan adat. Contoh misalnya begini, kalau ditanya semiotika itu berapa banyak, ya banyak banget gitu loh. Ya. Misalnya sekarang ilmu semiotika yang punya keterhubungan dengan alam semesta dan sekarang sudah mendunia, misalnya. Apa itu namanya? Feng Shui misalnya. Feng Shui itu adalah bagian dari simbol-simbol yang punya keterhubungan dengan alam semesta. Jadi tatanan rumah, orang-orang Chinese kan begitu dan sebagainya. Itu di Cina. Horoskop ya. Tentang bintang-bintang Zodiak, Taurus, zodiak segala macam. Itu adalah semiotika. Itu adalah simbol-simbol dari keterhubungan manusia dengan apa? Dengan Pluto, dengan susunan alam semesta dan sebagainya. Kemudian ada ilmu astrologi, ilmu perbintangan, gitu ya. Itu adalah bagian dari semiotika. Ya. Itu yang mendunia gitu loh. Nah, di Indonesia, apalagi di Jawa, ilmu-ilmu simbol yang punya keterhubungan dengan alam semesta tuh ya banyak juga. Neton, primbon, pawukon, betajemada makna, nujum. Itu adalah bagian-bagian dari semiotika. Bahasa-bahasa simbol dan kesemuanya itu punya keterhubungan dengan dirinya dan alam semesta gitu loh. Ya. Misalnya kita atau misalnya ilmu tentang yang dilakoni sama Ibu Madavi tentang numerologi itu adalah bagian dari semiotika. Gitu loh. Bagaimana sebuah komposisi angka, nomor itu dikombinasikan dan itu punya keterhubungan gitu loh. Nah, ciri-ciri termasuk semiotika, di tarot, Pak. Termasuk di tarot itu kan ada angka-angka. Angka pun sebenarnya kalau di tarot itu ada kaitannya ya. Iya. Maksudnya satu kartu itu kan ada angkanya juga itu. Berarti selain gambar sendiri, angka itu pun juga punya sumbangsih. Ya, apapun. Ya kan namanya simbol. Simbol itu kan boleh saja. Dan biasanya kan simbol itu muncul dari persepsi gitu. Dari persepsi masing-masing kita. Misalnya contoh kecil misalnya ini tahu nggak? Apa itu? Ya. Itu yang Ciamsi. Oke. Ini adalah semiotika. Kalau kita lihat dari bukunya ini bahasa Cina itu. Ya. Itu dia bicara tentang alam semesta. Jiangxi itu. Atau misalnya saja ini tahu namanya I Ching. Itu bukunya Pak Adnan itu. Bukunya Pak Adnan. Saya belajar dari beliau yang hanya pakai koin. Itu koinnya punyaku hilang, aku minta dong Mas Erwin. Alah, koinnya koin 500-an perak itu loh. Iya, ditulis
pakai ini aja spidol, Mbak. Oh iya. Ah, itu ini nggak orisinil itu. loh, Bu, yang saya kan tidak memandang orisinil, saya cuma memandang ini loh, Simbolnya. ini di simbolnya. Nah, ini Di sini. itu. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dari karyanya Pak Adnan, wah ini semuanya nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ya 64 itu kan kita cuma kocok gitu, kocok. Cret tuh. Oh, plus titik plus gitu loh. Wah, artinya begini, ini begini. Nanti Ada 6 garis kan itu, Pak. 6 Ya. trigram itu ada. ya itu adalah bagian dari simetika. Atau misalnya saja saya itu kan belajar itu etching. Domino. Oh, ini anu nih, mesti bukan Apa? Nujum. bukan domino apa? Apa? Kartu Apa? ceki. Ceki. Oh, Belajar. Ceki. Jadi kalau kita lihat rumusnya ceki itu mana? Itu semuanya Jangan-jangan nih Pak Isam ini dekat gambler. Waduh. Iya. ini semuanya itu bicara tentang Ilmu dirinya, bicara tentang ini dan sebagainya. Atau yang bahasa Jawa, nujum, Apa itu? nujum, Ya. ilmu nujum, bertarjemu ada makna itu loh. Yang mana berapa nih? Nih, yang pakai koin ini. Ya, jadi coba dikocok gitu ya, diambil, kamu nanya apa, kamu begini ya. Misalnya pertanyaannya kalau saya lihat di sini itu pertanyaan itu kan ada 21. 21. Misalnya kemauan saya kemauan dan keinginan saya kira-kira tercapai apakah akan tercapai atau tidak, terus dinujumin. Tuh keluarnya misalnya keberuntunganmu ada di negeri lain. Kemudian peruntungan saya kira-kira peruntungan saya atau bisnis saya tercapai atau tidak, main nujum. Nah, terus muncul misalnya dibuatkan petanya ini. Ada tabelnya. Ada tabelnya. Ada tabel. Maka muncul jawabannya, jika tidak memperoleh pertolongan, tidak akan tercapai keinginannya. Dan itu udah jawabannya. Demikian juga dengan numerologi misalnya. Kalau saya lihat Apa ya? nujum, Bu. Nujum itu saya pakainya kartu domino. Ya boleh. Beda sama- saja. Atau ini. Kenapa? Itu apa? Oh ya. Ini yang horoskop Pranoto Mongso. Horoskop Jawa. Ya, horoskop Jawa. Ini semiotika, Bu. Ramal kopi. Saya nggak ada gelas. Oh, gelas Teh, di dalam. Ramal teh. Kopi, teh. Itu kan sudah ada diagramnya di dalam. Itu adalah posisi. Itu lama-lama kalau ada yang ramal pecel gitu bisa jadi nggak, Pak? Iya. Iya. Sambelnya ya, Ya Mbak kan? ya. Nah. Simbol kan? Ini yang Cabenya sudah saya 5, pelajari. itu numerologi loh itu. Ini yang saya pelajari, namanya pixel biometrik. Ya. Jadi misalnya ini kan ada susunan nih, ada susunan angka kayak MBTI. itu, Stanes, MBTI. kayak Apa? spinnya punya kita loh, Jen. Oh iya ya. Nah, tapi di sini kecil. Jadi cuma hanya diginikan. Misalnya ini kan sudah ada rumusnya nih di sini nih. Jadi misalnya ini kan ada titiknya. Jadi ketika misalnya saya peret gini, nah, nanti dia akan berdiri sendiri. Nah, oh ketemu di sini. Oh, mirip pendulum ya. Artinya apa? Oke, beda lagi sesuai dengan pertanyaannya apa. Nah, terus nanti dia akan berdiri sendiri, tak. Nah, ketemu di CH, jawabannya ini. Itu semiotika. Ya itu mirip pendulum ya, yang itu ya. Biometrik. Malah muter Pak Isam. Saya baru tahu ini. Yang biometrik Selamat ya. malam teman-teman yang yang ikut Yang sudah gabung ya. Ya, selamat malam Rahayu. Pak Isam boleh keluar dulu, nanti masuk lagi karena muter-muter Pak Isam. Mas Erwin, monggo mau dibacain untuk teman-teman yang udah masuk, disapa. Atau Madam Ya, V. ada banyak teman-teman di sini. Sementara belum ada pertanyaan sih. Belum ya. Baru Oke. gabung. Oke, Pak Isam keluar dulu, enggak apa-apa. Oke, ini ada temennya Mas Erwin. Mas Erwin idolaku katanya. Masa toh? Iya ada nih. Tadi mana nih? Oh iya. Pak Indra, selamat malam.
Terus, oke, disapa dulu ya sambil nunggu Pak Isam Ya, lagi. monggo. Ya. Ada Mega Putri, terima kasih. Haris, ada Mas Haris salam. oh, Ya. temannya Mas Erwin ya. Ya. Rumru, Terus teman Rudi siapa? Kurniawan, itu teman saya di Feng Shui. Ada Mas Oh, Prayet juga, ya, di oke. Kejawen. Ada Mbak Tantri. Sahasram. Mbak Tantri dari Surabaya, itu teman saya. Oh iya, tadi Prayit ya, Mas Erwin Ya, Mas idolaku Prayet. katanya. Ya. Mas Saya juga Ari, idolanya Mas Prayet tuh. oh gitu, saling mengidolakan, luar biasa. Mas Ari, Pranoto Coro, selamat malam. Wilujeng Dalu, Mas Ari. Terus bawahnya ini temennya Mas Erwin, teman saya juga ya. Aksenter Jogja. Michael, Oh ya. Oh Michael, ada Pak Isal, Gaura Pak Ardi, Vindo, mungkin teman Mbak ya. mana? Mas Francisca, Erwin baik Friska. hati, katanya. Gimana Madam Ting? Mas Erwin baik hati katanya. Oh, dari sononya ya Oh, Mas baik Erwin ya. hati. Iya. Iya. Dari sononya iya. Oh, enggak, Pak Islam sudah masuk Mbak, coba Iya, diundang lagi. sudah diundang. Oke. Minum Ya, dulu. udah bisa Pak. Jangan lupa garamnya. Loh, garam itu juga semiotika loh. Iya, semiotika. Simbol-simbol tanda. Termasuk garam, termasuk kantil, termasuk kemarin yang kita bahas itu semiotika itu semua. Semuanya. Iya, semiotika. Semuanya. Karena untuk Oke. keterhubungan Bahkan dengan alam semesta ya Pak ya. Saya tuh di Feng Shui sendiri itu juga banyak pecahannya ya, seperti Feng Shui Flying Star, Feng Shui beda-beda. Jadi satu wadah besar pun masih ada ordonya sendiri-sendiri gitu loh. Begitu juga kalau tarot sih pakemnya masih sama ya, rata-rata 78 kartu, dibaca fungsinya masih sama. Terus kalau numerologi itu ada 2 ya, yang saya tahu itu ada tentang Pythagorean, Chaldean gitu. Itu mereka punya spesifikasinya masing-masing. Gitu ya Pak Isam ya. Kalau Iya. numerologi Ya, kan itu, Pak Isam kan juga mengajarkan numerologi iya. juga kan. Sebetulnya gua mengajarkan emang gue dukun. Mengajarkan maksudnya belajar numerologi. Numerologi, hipnosis itu kan Enggak. saya pribadi mengenalnya juga dari Pak Isam. Kalau hipnosis itu bukan semiotika. Hipnosis itu Enggak. estetik, Ya tadi kan cuma info. Oh, seni. Cuma info tadi, Oh. sekilas info. Jadi kalau numerologi itu kan Madam V itu kan pakarnya. Ya kan dia bisa ngerti kan tentang. Jadi kan sebetulnya itu kan Angka. loh. Ya Aku kan, nomor kan lagi. Aja. loh iya kan karena basis saya tuh dari dulu tuh adalah observasi, penelitian ya. Jadi semua benda-benda semiotika ya tak kumpulin, bahkan ini kan yang sering saya pakai ini. Kalau pas Apalagi di TV itu. Ini kita Oh, sebut dengan itu. pixel biometrik itu loh, yang ini. Jadi Iya. kan kita kan bisa tahu toh struktur wajah gitu misalnya. Aja. Apakah kita lagi jadi kalau itu kan ini turunan dari pixel turunan dari micro expression. Okay. Apa namanya? Ya, micro expression. Jadi kalau micro expression itu kan atau turunan kalau dulu itu membaca aura itu kan pakai alat semikerlian. Ya, yang alatnya gede banget tuh, sampai 1 meter, 2 meter, gede banget. Tapi sekarang sudah disederhanakan lewat kamera. Jadi kamera itu bisa taruh dia nggak foto kayak pocket itu. Tapi lebih sederhana lagi itu ada di mana? Ada di komputer gitu. Terus dikasih finger test itu. Jadi ada kabel ke sini, terus kita bisa tahu auranya segala macam.
Nah, termasuk ini aduh saya lupa namanya. Tapi ini adalah ini ibunya tuh mikroekspresi. Jadi setiap wajah itu kan terus punya kestrukturan gitu loh. Struktur. Jadi kalau misalnya misalnya apakah kita sedang berbohong, apakah kita lagi sakit, lagi sedih, lagi galau, lagi itu kan biasanya kan kalau kita lagi sedih itu kan biasanya mempengaruhi anatomi tubuh gitu loh. Jadi wajah ini gini aja, tombak. Nah, itu kan dari sini kan kelihatan tuh struktur-strukturnya. Wajahnya, ini jidatnya, ini segala macam. Ini bisa kita baca. Ini juga semiotika ini. Gitu loh. Jadi apakah dia Iya, saya sedang pernah itu berbohong? di Bali. Nah, padahal itu. Jadi semiotika tuh banyak banget. Semiotika dan Gitu. Ayo. simbol. Kenapa? Semiotika dan simbol berarti Simbol. ya. Nah, keterhubungan dengan alam semesta. Loh, Mas Erwin gimana? Kalau menurut jenengan? Saya selama ini memang belajar di tarot, kemudian Feng Shui masih baru belajar sih. Yaitu tadi yang saya cerita, ternyata di Feng Shui sendiri itu apa ya? Misalkan tuh pakemnya banyak, parameternya tuh banyak sekali. Jadi Banyak. mungkin dari salah satu parameter agak bertentangan dengan parameter yang lain gitu loh. Itu makanya kalau kita mau menentukan suatu posisi tempat yang ideal gitu, memang kadang bagi metode A sesuai, bagi metode B belum tentu. Gitu. Kita mau ngomong A semua nilainya nggak bisa, mesti kadang Nggak ada yang bisa. ada nilainya D, yang di sisi lain dapat C, loh. Jadi nggak ada yang ideal. Tapi kalau Gitu. Feng Shui itu dari luar ya, Mas Erwin ya. Artinya ilmu Dari sendiri China. itu untuk belum ada konversi Feng Shui Jawa. Atau mungkin Kalau di Jawa sendiri secara ada. umum Vastu ya, di Vastu itu kan hampir sama. Kita belajar itu di Weda itu kan ada Vastu. Itu kaitannya Feng Shui-nya lebih ke Jawa, timur ya, daerah Indonesia. selatan mungkin ya. Bukan ya dari India ya. Kita tahunya dari Weda itu Vastu. Oh Ya gitu. sama, ini banyak digunakan di Bali sebetulnya itu ya Vastu itu. Vastu ya. Vastu. Oh, Oke. Sama ini sih kalau tarot gitu kan memang dari luar ya. Dari awalnya dari luar, tapi udah masuk Indonesia ada tarot Nusantara itu udah dikonversikan ke budaya kita kan memang kita lebih mudah untuk menerangkan atau menjelaskan ke klien. Tapi kalau misalnya yang lain seperti Feng Shui, seperti yang lain sama-sama dari luar, kalau sudah ada konversinya ke timur kayaknya lebih enak buat kita kali ya. Karena budaya barat sama kita kan pasti beda. Feng Shui-nya, Ya, terbantu. Feng Shui-nya orang Jawa itu ya betal jemur ada makna itu loh. Oh, kan. Apa Pak Isam? Feng Shui-nya Jawa itu di betal jemur ada makna. Betal jemur ada makna. Saya cari bukunya mana ya? Ada di Betal Ya, jemur. mungkin kalau di China mirip Pak Ce mungkin ya Pak ya. ya, Pak Ce. ya menurut Pak Ce. Pak Ce. Jadi kalau di misalnya kan kenapa harus Feng Shui saya atau struktur saya akan berbeda dengan dirimu? Karena kita kan terlahir dengan karakter yang berbeda. Gitu Iya. loh. Jadi kalau misalnya saya orang sakit, saya sakit asma gitu ya, maka posisi tidur saya jangan di jendela, nggak masuk angin nanti. Ya. Secara logika masuk kan Pak. Logika itu masuk Iya. itu mah. Orang-orang lebih begitu. Atau kalau misalnya saja karena kalau kita misalnya sering rumah kita didatangin tamu, jangan taruh kaca di depan pintu, nanti nggak balik lagi dia gitu. Makanya kan Kaget makanya loh. kalau- Loh kok mirip. Loh kok mirip? Mirip kan? Salah. Saya sebentar. Itu contoh. Kaget. Itu ada kaca di depan. Kita Kaget. masuk sebagai Iya, tamu, itu kan- tiba-tiba kita lihat wajah kita sendiri kan kaget. gitu. Kaget. Ya kayak begitulah. Kacanya ngalangin pintu kalau bisa Mas gitu? Erwin. Iya, makanya saya kan saya ada dua buku yang di sana kan buku besar saya banyak tuh kumpul semua kumpulan sana itu buku. Jadi saya punya buku Betal Jemur Ada Makna. Jadi kalau orang lahirnya sekian, posisinya begini dan sebagainya, bahkan perputaran roda kehidupan setiap orang itu sudah terbaca gitu loh.
Karena kalau lahir, misalnya kalau misalnya dari strukturnya punyanya, kalau kita baca dari struktur horoskop Jawanya punyanya Pak Hudoyo Udah ya. ya, itu kan kita ketahuan tuh kalau misalnya bintang kita itu adalah Manail. Nah, Manail itu strukturnya itu begini, umur 25 tahun, sakit, umur 30 tahun. Nah, itu kira-kira gitu tuh. Sehingga kita bisa menemukan hari sial, hari taliwangke lah, kira-kira begitulah. Iya, Nah, terus betul, bagaimana betul. untuk Iya. membersihkannya dan sebagainya. Itu kan di peta jemur ada. Kemudian sebaiknya kalau orang Manail itu misalnya posisi rumahnya begini, ini begini, begini. Itu. Saya rasa sih begitu. Bener, mirip Pak Ce ya. Ya, Mas Irwin. Mirip aja. Iya, Mirip. Nah, itu namanya betal jermu ada makna itu. Betal jemu. Ada Betal mana? jemu ada. Itu Ronggo Warsito tuh. Ronggo Warsito, saya lupa itu. Mungkin iya. Gitu. Ayo dong, gantian ceritanya dong. Ayo, Madam Vi. Gitu. Kalau simbol kita belajar betal jemur ke Pak Fahri ya. Pak Isam. Simbolnya hari ini apa? Tadi saya lupa nggak ngambil kartu dulu ya. Tadi harusnya ngambil kartu dulu. Simbolnya apa? Antara simbol sama tanda itu beda ya, Pak Isam ya. Simbol sama tanda. Ya, kan cuma persepsi aja. Simbol tanda ya podo wae lah. Sama. Iya, Tanda sama simbol. Ini kan juga ada Simbol tentang tanda. horoskop Apa? Jawa juga demikian. Gitu, misalnya contoh kurang Ini lebih bukunya begitu. dukun semua ini. Hah? Pak Isam koleksi buku dukun. Kalau di sini tuh kebanyakan buku-buku literatur biasanya di sini nih. Yang di sini tuh biasanya buku-buku literatur, tapi kalau yang di dalam tuh biasanya buku-buku yang ya ke psikologinya lah, ya apa segala macam gitu. Lebih ke situ. Kalau ini lebih ke buku-buku umum gitu loh. Buku-buku. Gitu. Buku-buku Tuh, umum. contohnya. Sekarang kita lihat itu kurang lebih. Ayo. Oke. Cerita. Pak Indra ini memberikan komentar tentang tadi saya sempat sedikit bertanya tentang simbol dan tanda. Pak Indra menyatakan simbol sama tanda itu berbeda. Harusnya beda antara simbol dan tanda. Kalau simbol itu mungkin sesuatu yang ada makna gitu kali ya, Pak Indra ya. Kalau tanda itu simbol itu datangnya terakumulasi. Tapi kalau tanda gimana? Menurut Pak Indra gimana? Oke. Kalau menurut Madam V atau Mas Erwin, simbol sama tanda sama enggak sih? Kalau simbol mungkin saya memaknai ya mirip ya. Mungkin secara umumnya sama sih. Hanya kita kadang sama, simbol itu ya? melihat bentuknya gitu loh. Kalau tanda itu mungkin kita melihat pertanda dalam artian menangkap persepsi kita gitu. Gitu ya. Gimana Madam V mungkin? Kalau Madam V? Aku sama juga ya. Simbol itu sama tanda. Gambaran kan ya. Gambaran yang harus dilakukan oleh kita. Ini ada yang jawab, simbol Inggrisnya simbol dan tanda itu sign. Ya itu Pak Indra itu. Simbol itu simbol dan tanda itu sign. Simbol adalah simbol. Tanda mungkin adalah simbol itu sign. maknanya lebih dalam, kalau tanda itu perlu dimaknai mungkin. Untuk mengarah kepada simbol gitu, barangkali. Ya nunggu sambil nunggu Bapak. Ya kalau simbol sepertinya gini ya Pak Indra, kalau simbol sih ada makna. Kalau tanda itu mungkin sudah ada, misalnya kalau tai lalat itu termasuk tanda ya, bukan simbol ya. Mungkin perbedaannya di situ kali ya. Kalau tai lalat itu kan tanda, bukan simbol. Tapi kalau dikaitkan dengan ilmu metafisik jadinya tai lalat juga simbol ya. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Posisinya kan. Ya.
Iya, kalau menurut saya kalau tai lalat itu sih tanda, tapi kalau simbol itu mungkin seperti seperti Bentuk. yang ada di, ya, Bentuk, bentuk, kayak bentuk, gambar, itu simbol ya? mm-mm. Ya kan, Oke. kayak kita misalkan lihat bentuk atau gambar itu simbol. Tapi kalau tanda ya seperti tadi kayak tai lalat atau apa, itu kan jadi kayak ciri khas seseorang kalau misalkan ada di diri kita ya. Iya. Mungkin begitu. Gimana Pak Isam? Menurut Pak Isam? Duh, apa saya nggak tahu, orang saya baru masuk. Oh, antara simbol dan tanda. Jadi tadi Pak Indra juga komen tuh tentang simbol. Kalau simbol itu bahasa Inggrisnya simbol, kalau tanda itu sign. Kalau saya mencontohkan kalau simbol itu gambar yang bermakna yang kita maknai, tapi kalau tanda itu sudah ada gitu loh. Contohnya tadi saya bilang tai lalat itu kan tanda. Tapi kalau simbol mungkin seperti kartu tarot lah, simbol matahari, simbol apa lagi ya? Menurut Pak Isam gimana? Banyak. Ya kalau simbol itu kan lebih ke persepsi kepada diri kita sendiri. Saya mengartikan simbol merah itu persepsinya bisa menjadi beda gitu loh. Tapi kalau tanda ya sudah pantas, sudah sains, sudah pantas. pasti gitu loh. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau misalnya tai lalat itu lebih kepada Tanda. simbol. Oh, simbol. Tai lalatnya tanda, tapi artinya simbol. Oh ya benar. Oh, oke. Thailandnya tanda artinya simbol. Posisinya yang menunjukkan simbol itu. Iya, mimpi itu tanda. Tapi mimpi itu tanda karena kita bermimpi, jelas. Tapi ketika itu bisa jadi dimaknai, simbol. tapi dia bisa jadi simbol. Maka itu itulah adanya pemaknaan itu tadi. Ya. Masuk. Gitu maksud saya. Itu antara simbol dan tanda. Saya tuh belajar ini loh, Madam Vi. Misteri tarot nomor HP. Dan ini saya ternyata laku juga. Hah? Kenapa? Itu tuh berbeda sama numerologi yang kita tahu ya. Kayak numerologi ngitung tanggal lahir, nama itu berbeda sih. Loh iya, makanya kan tanggal lahir, jadi numerologi itu kan bicara tentang angka gitu loh. Angka itu kan bisa muncul dari tanggal lahir gitu loh. Ketika tanggal lahirnya 31 Januari itu tanda. Tapi kalau apakah sinonim dari 31 itu dikaitkan dengan apa? Arti itu menjadi simbol. Sama seperti misalnya saya kan nggak mungkin kepengen lahir tanggal 31 Januari, kan nggak pengen. Maka ilmu gato itu kan berlaku di situ. Sama seperti misalnya kita sama halnya misalnya kita beli nomor HP gitu loh. Kan kita kan cuma hanya memilih sesuka kita saja. Oh, saya suka angka ini, saya suka warna. Nah, saya suka dengan angka ini atau saya adalah terlahir dengan angka sekian, misalnya tanggal 15, itu kan dalam konsep itu kan tidak kita rencanakan, maka dimaknai bahwa kalau saya nomor telepon saya 767877 misalnya. Tapi itu bukannya bawah sadar juga ya Pak ya? Tanpa kita sadari kadang ini gitu. Sebetulnya sebetulnya bukan dalam konsep bawah sadar, kan sebetulnya kan pilihan kita nih, apapun pun ya. Saya pakai baju warna ini, saya memilih angka ini, saya memilih kartu ini, saya memilih begini, saya memilih begitu. Itu kan sebetulnya kan mesti mulus otak kita kan. Intinya kan begini intinya. Kalau di psikologi itu kan semua yang tercermin dari panca indera, mata, telinga, hidung, mulut, dan sebagainya, itu kan sebetulnya mesti mulus otak kita gitu loh. Dan itu mempengaruhi perilaku kita. Contoh misalnya, telinga saya suka dengan musik dangdut. Maka otomatis saya berperilaku seperti seorang
dangdut gitu. Saya nyanyi dangdut, saya bergaya dangdut, apa segala macam. Tapi kalau saya suka jazz gitu ya, ya maka saya suka dengan musik punk gitu. Maka otomatis punk ya. Maka otomatis perilaku saya seperti Anak ya itu punk. punk kan, anak punk gitu. Demikian juga dengan misalnya contoh misalnya mata ya melihat gitu loh. Kenapa di antara 10 orang ini kok saya suka sama dia gitu loh. Kenapa nggak suka sama dia gitu? Orang itu cemburu begini, saya nggak cocok saya nggak dapet chemistry-nya, saya itu orangnya jahat, dari mana saya tahu? Dari kesan. Nah kesannya muncul apa? Dari efek mata kita. Nah gitu loh. Saya suka, padahal sebetulnya yang kita pilih itu adalah Bromo Kolah, itu orangnya jahat, orangnya tuh, tapi saya suka gayanya gitu loh. Nah itu stimulus. Mulut kita juga begitu, stimulus. Nah, gerakan, respon, namanya ada di otak limbik gitu ya. Otak bekerja dari sistem limbik gitu. Jadi ketika kita mengambil sesuatu itu, maka itu adalah stimulus otak kita. Maka muncullah alat-alat tes psikologi, ya, kayak grafis, kayak grafologi gitu loh. Kayak misalnya rosah atau itu kan sebetulnya stimulus tangan kita kan. Iya. Maka muncullah teori-teori itu. Jadi kalau dibilang mirip kalau kejawen tuh tedak siti itu ya Pak ya. Anak kecil umur berapa bulan tuh suruh mengambil barang-barang itu. Ya, di itu dalam kan berarti menunjukkan ya stimulus stimulinya dia kan itu. Iya, misalnya kan ada keranjang atau ada kurungan toh. Kurungan. Ada kurungan, kemudian di situ dikasih mainan gitu ya. Satu mainannya pesawat, yang satu mainannya misalnya apa pesawat pistol apa. Wah, kalau misalnya dia pistol itu pensil dan sebagainya, Nanti dia jadi begini. tentara. Kayak sama kan kalau di TikTok itu kan ada sekarang gambar bayi itu yang urut gini, wah ini bakalan itu kan sebetulnya kan, nah itu adalah bagian dari ilmu semiotika gitu. Itu adalah seni semiotika. Jadi namanya seni itu ya pasti tidak akan Luas. sama. Walaupun kita belajar tarot bersama, tapi nanti dalam implementasinya akan berbeda dengan cara, karena itu adalah simbol itu bisa akan jadi beda. Setiap orang Gitu, memaknainya berbeda-beda sesuai dengan persepsi ya. Iya, tetapi tandanya misalnya sekarang dari kartu tarot Yang banyak. Ibu. ini tandanya adalah pesulap. Tanda toh? Ya. Maka tanda pesulap itu apa? Pesulap itu adalah ahli strategi, percaya diri, ya itu tanda. Nah, sekarang dari kepercayaan diri yang ada di tandanya pesulap, bagaimana menjadi simbol? Nah, itu gaya kita yang akan berbeda. Yes, betul sekali. Gitu ceritanya. Simbol dan tanda. Iya. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung dengan simbol dan tanda? Gitu Kak ya. Oke. Gitu ceritanya. Gitu. Kalau numerologi gimana ininya Madam? Madam V. Dari tanggal lahir. Numerologi tanggal lahir, aku biasanya cocokin dulu kayak tanggal lahirnya berapa, baru dihitung seperti itu ya. Yang Pitagoras aku belum bisa, Pak. Terus? Itu agak susah ya aku. Boleh nggak saya Nama kayak gitu loh. Baru dihitung, di jumlah, baru hasilnya berapa, baru diartikan. Nama saya diiniin, diramal. Kenapa? Nama saya diramal. Lu malah guyu. Saya juga. Wah, malu. Mumpung free. Oh iya nanti. Tapi itu kan bukan ramal ya kalau numerologi ya Pak ya. Begini. Ramal nggak sih Mas? Enggak kan? Kan saya kan bilang dari awal. Mistik, ngeramal, itu kan sebetulnya otak kita yang menciptakan itu loh. Kalau misalnya dirimu tidak merasa meramal, ya kenapa jadi peramal gitu loh, orang saya enggak gitu. Kan begitu. Soal itu pelajaran matematika.
Iya, kalau itu kan efek. Kan mikirnya numerologi matematika. Iya, karena numerologi seperti yang tadi kita bahas di awal, numerologi itu kan lebih kepada salah satu adalah bidang semiotika, ilmu simbol dan tanda. Nah, ketika simbol dan tanda, ya, ilmu simbol dan tanda, tandanya ada dulu nih. Ya, oke. Ini tandanya ada dulu nih, ya. Ya, misalnya orang terlahir 31 Januari, itu tanda. Ya. Nah, setelah tanda itu muncul menjadi arti. Nah, arti ini persepsi. Nah, pendekatan dari arti itu melalui numerologi. 31 apa ya, bicara 31, 3 dan 1 ditambah jadi 4, 3 kurang 1 jadi 2 dan sebagainya. Itu boleh. Karena apa? Karena itu adalah kunci kita untuk membuka tabir siapa kita. Ada apa dengan kita. Nah, gitu loh. Kan gitu. Semiotik kan begitu. Bahkan kadang-kadang orang Jawa itu kan ngeramal pakai daun sirih. Saya pernah lihat ada orang ngeramal pakai daun sirih. Ya. Jadi ada orang bilang begini, kalau kamu berjodoh sama seseorang, pikirkan orang itu, kemudian kamu pergi ke pasar, cari segepok daun sirih. Setelah itu sampai di rumah, kemudian cari kira-kira kalau kamu ambil dalam batin, ambil sembarang, ini cocok sama ini. Jadi kalau namanya sirih cakep. Oh. Bukan cari yang rosnya nyambung. Iya, ros yang nyambung. Kalau nyambung berarti jodoh. Pak, di depan saya ada pohon sirih itu. Loh iya, kan ada tuh daun sirih bisa ambil, tapi nah sirihnya itu tanda, itu ada sirih. Simbolnya itu adalah kita maknai, gitu loh. Nah, apakah kita akan menggatukkan atau mensinkronkan tergantung dari persepsi kita. Kalau itu menjadikan sebuah afirmasi buat hidup kita, why not? Kenapa tidak, gitu loh. Karena sugesti itu bisa menjadi baik, tapi sugesti itu juga bisa menjadi jahat. Gitu loh. Tergantung dari persepsi kita. Ya. Meramal atau tidak meramal, sejauh itu adalah sesuatu yang ini. Apa sih ciri-ciri peramal? Ciri-ciri peramal itu adalah ketika kita mengucap sesuatu, orang itu akan menunggu jawabannya. Benar apa tidak? Gitu loh. Kalau benar, berarti dia menggatukkan apa yang kita sebut. Contoh, Mbak Yu, nah, saya ngomong Mbak Yu aja langsung deh. Ya. Karena saya kenal dia masalahnya. Hah? Kasus. Loh, nggak apa-apa, saya ngomongin dia kalau ini dengar sama dia, ya apa-apa, dia tahu ya saya ngomong sama-sama orang Solo. Oke deh. Kemudian itu salah gitu loh. Kalau misalnya dia meramal Jokowi akan hancur Lengser. tahun 2001, lengser di tahun 2001, artinya apa? Kita menunggu Ya. terjadinya itu. Nah, kalau lengser berarti apa? Oh, Mbak Yu bener. Dia peramal benar. Tapi ini belum, dia boleh benar. Tapi kalau ini belum terjadi, terus kemudian diralat, enggak, tanggal 24, tahun 24 akan Tahun lengser. 2024. Lah, ya semua orang juga udah tahu itu namanya. Semuanya lengser. Gitu. Aduh, nyuwun sewu. Loh, gak usah, ya itu bahasa saya kan begitu, gak usah diramal 24 tahun Jokowi Ya, akan pasti. lengser. Ya semua orang juga akan tahu nih masa pemilu gitu loh. Nah sekarang orang kita ini kan sering dibombatis ya, wah kamu begini. Misalnya ada 100 saja harapan, ya. Terus 2 saja yang gatuk bener, pasti 2-nya diinget. Yang 98 tuh nggak akan diinget. Gitu loh. Jadi yang kita itu ciri-ciri. Nah sekarang bagaimana mensiasati agar kita menjadi seorang peramal? Ya jangan sekali-sekali untuk bicara tentang sesuatu yang detail gitu loh. Yang abu-abu. Ya abu-abu. Bahwasannya tahun 2001 banyak perceraian, ya pastilah. Pasti. Gunung meletus, ya biasa. Kecelakaan udara, ya sering. Itu Arkana Mayor sebenarnya yang dibaca Arkana Mayor. Ya makanya perkara tahun 2001 tuh banyak bencana, banyak kecelakaan. Ya banyak loh.
Di jalan tol aja tuh antara Jogja Semarang aja udah berapa aja kalau yang mati tiap tahun. Ya nggak usah diomongin lah. Nah, kita yang bisa mengartikan peramal atau bukan. Nah iya kan kita. Nah makanya hati-hati. Nah, saya nggak begitu hati-hati. Kalau misalnya peramal, ya kalau kita udah bicara tentang akan, gitu. Sekarang kan saya tuh dari kemarin tuh ya, saya dapat DM banyak banget tuh cerita tentang prediksi tahun 2001. Tolong dikoreksi Pak Isam. Jadi ada beberapa ada orang-orang saya nggak kenal ngasih cerita itu, Pak kira-kira setuju nggak? Kalau setuju saya mau posting gitu. Jadi dia meramal gitu, meramal kejadian 2001 gitu. Karena dia takut kan kalau disalahin kan, dia minta advice ke saya. Ya, saya sama Pak Isam. Iya, saya bilang ya nggak apa-apa. Enggak, saya bilang kurang banyak, saya ngomong gitu. Kurang banyak ininya. Loh, kenapa? Karena semakin banyak, satu saja atau dua saja yang benar, pastinya itu yang kau sangat ingat. Ya. Tapi kalau kamu meramal, kemudian hanya 4 atau 5 kejadian tahun 2001, kamu nggak akan Lima-limanya nggak dapat. Lima-limanya nggak terjadi. Enggak, kamu ngomong aja selebritis akan ada banyak perceraian, kemudian nanti ada Jogja Solo akan ada pembangunan yang luar biasa. Ya jelas ada pembangunan Solo Jogja orang ada jalan tol. Nah, ini trik ya. Trik menjadi seorang peramal yang terbaik. Perkara Mbak Yul perkara peramal itu kemudian memproyeksikan ada kejadian musibah ya. Musibah nih pesawat, terus pesawat yang warna biru, jatuh, warna merah, warna biru segala macam. Dan itu benar, itu namanya bukan meramal, itu namanya cucologi. Cucologi. Menggatukan sih. Kan ilmu baru ini, cucologi ya. Loh iya dong. Nah ya itu aja. Makanya sekarang hati-hati nih Mbak P, Madam V nih. Kalau udah bicara, terus kemudian apa ciri-cirinya? Biasanya peramal itu banyak bicara tentang apa? Tentang akan. Ya. Akan objek, akan ke objek. Jadi akan mati, objek dong, mati. Tapi kalau akan sukses itu abu-abu. Tapi kalau kamu akan sukses, nah itu masih mending. Tapi lebih sering gunakan kalimat akan. Akan. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan kamu akan asalkan. Nah, boleh. Tapi kalau misalnya kamu akan baik, asalkan itu boleh. Atau kamu akan hidup, asalkan itu boleh. Kenapa itu udah harus bukan akan? peramal lagi dong. Itu peramal Nggak lagi. bilang akan sih, kemungkinan. Kemungkinan. Bisa kemungkinan, bisa perspektif, bisa kecenderungan, bisa potensi. Nah, itu kata lain dari kalimat akan. Karena kan di dalam dunia konseling kan nggak boleh yang namanya ngejudge. Betul. Tapi banyak juga seperti itu ya yang ngejudge. Akhirnya kan klien jadi takut, Pak. Ya biarin aja. Kalau itu membuat dia laku ya nggak apa-apa aja. Kenapa kita harus gitu. Biarin aja. Iya, Nah, jadinya agak susah ya. lah iyalah. Gitu. Bentar. Itu ceritanya. Oke. Itu trik untuk menjadi peramal yang nantinya mungkin bisa go internasional ya. Jadi kalau memprediksikan itu jangan hanya 4 atau 5 tapi 15 atau 20. Nyantol 1 atau 2 itu udah luar biasa. Itu pasti diingat. Itu yang pasti yang diingat gitu loh. Nah, terus kemudian misalnya sekarang bagaimana Pak, misalnya ada yang DMK ya, bagaimana Pak kalau misalnya saya ingin meramal tentang tahun 2001. Mohon saya dikasih petunjuk bagaimana saya meramal dengan kartu tarot untuk 2007. Begini, boleh saja, setiap orang boleh nulis itu. Tapi dengan catatan harus jelas, itu menurut siapa? Menurut saya. Ya nggak apa-apa, menurut saya ya tahun 2001 begini, bulan Januari begini, bulan Februari begini, baru 3 Februari begini. Ya paling tidak setiap bulan tuh diramal lah.
bukan drama, tiap bulan tuh diartikan lah. Diprediksikan. Karena diambil 12 bulan, ambil 12 kartu Arakar Mayor. Kira-kira Januari apa ya yang keluar? Oh, yang Januari yang keluar itu misalnya The Fool atau The Setan. Badut. Oh, wes ngarang udah sekarang. Wah, badut itu adalah ini apa segala macam ya. Solusinya gimana ya? Itu di bulan Januari. Pokoknya di situ Badut. harus banyak prediksi ya, Pak ya. Dari satu kartu itu harus banyak prediksi. Ya, perkiraan. Namanya perkiraan itu boleh nggak ya? Boleh. Namanya perkiraan. Menurut siapa? Menurut Menurut saya. saya, Menurut saya. Nggak usah protes. Gitu loh. Tapi kalau sudah meramal kemudian meramal untuk yang lebih besar, misalnya kepala negara diramal. Wah, itu kan udah bahaya gitu loh. Kewanen, Pak. Wah, Cari mati itu, Pak. mau cari mati gitu. Kalau ngeramal misalnya, ini boleh sih nggak jadi masalah. Menurut siapa? Menurut saya. Kan nanti seleksi alam yang akan menentukan dia baik apa tidak baik kan gitu. Yes, that's right. Betul. Arkana Mayor itu boleh diartikan atau boleh disimbolkan satu gambar yang banyak arti, banyak makna untuk dijadikan sebuah ramalan. Ini saya tulis di memo maksudnya. Ya nggak apa-apa. Kan saya udah bilang terserah kita lah. Kita mau apa? Jangan kan semuanya kita yang main. Tangan-tangan kita kok. Tangan-tangan kita, ini kita. Itu terserah kita mau. Kalau kita ingin meramal ya jadilah peramal. Gitu. Kalau misalnya jadi peramal, ya peramal gitu loh. Ya sudah, this right, ambil situ. Kalau kita menjadi seorang konselor, ya jadilah seorang konselor. Gitu loh. Tapi sekarang kan jadi abu-abu lagi antara konselor dan peramal kalau memakai kartu. Di dunia luar loh ya, bukan kita. Ya karena nggak bawa belajar gitu loh. Ya kalau misalnya konselor tanya sama kita misalnya. Konselor tanya sama kita nih. Ya kalau ya saya buka lagi dong pelajaran kita dulu tentang konseling. Ya. Tentang coaching dengan konseling ya. Kita punya ini konseling menurut kita psikologi begini selesai. Kan ada kaidah-kaidahnya, tertentu gitu loh. Nah, sekarang ya konseling ya gitu loh. Gitu sih, Cok. Ada tanda-tanda atau simbol-simbol klien datang ke kita sebagai apa ya? Maksudnya memandang kita sebagai peramal atau sebagai konselor gitu ya. Iya, seperti yang saya pernah ceritakan minggu yang lalu. Ada orang datang ke biro psikologi, jelas nih. Namanya Biro Psikologi Jaspi, itu jelas nih. Ada resepsionisnya, ada uang pendaftarannya, apa segala macam, jelas. Saya pokoknya pengen ketemu dengan Pak Hisham. Tapi begitu di dalam apa? Ya, bicara masalah mistik. Bicara masalah mimpi yang buruk. Misalnya bicara tentang masalah dia merasa kena sawan. Merasa kena ayanan gitu kan. Atau pernah dia merasa bahwa ya itu tadi macam-macam gitu loh. Bicara tentang metafisika apa segala macam. Padahal dia masuk ke psikologi gitu loh. Nah itu jadi dilema. Ya dulu iya. Dulu. Sekarang? Sekarang enggak. Oke. Nah, tapi harus dikombin gitu loh. Kalau misalnya kita mendapatkan kasus-kasus tertentu, misalnya kita udah tahu nih, ini bakalan ini gejala schizophrenia tingkat menengah misalnya. Kita udah tahu nih. Ya mau usah di hipnoterapi. Betul. Ya, serahkan harus ke ahlinya. Keahlian dulu. Gimana kita punya data dulu. Kemana? Ke psikiatri. Karena psikiatri itulah orang yang tepat untuk melabelkan orang apakah dia punya kecenderungan sakit otak loh ya, sakit otak ya. Ya. Itu kayak bipolar, schizophrenia, autis, apalagi itu, indigo. Itu kan yang ngasih label itu kan bukan kita. Yang ngasih label itu kan psikiatri.
Iya. Nah, kita dulu apa gejalanya? Oh, baru kita ya kan di psikologi itu kan nggak bisa semuanya bisa selesaikan lewat kita kan, nggak mungkin dong. Betul. Ya, kalau orang autis misalnya, ada punya keterbatasan. Kalau bipolar, schizophrenia tingkat awal mungkin bisa lah. Tapi kalau sudah tingkat menengah ke atas, ya susah lah karena udah menyangkut masalah jaringan saraf. Masa kecuali kalau psikolog dikasih obat, psikolog dikasih kepercayaan ngasih obat, ya kasih obat lah. Tapi ya nggak Masih boleh. bisa. Iya. Obatnya cuma kita pinter ngata-ngatain. Obat kita. Obat kita ini yang harus pinter ngata-ngatain. Nah, ini dikombinasi gitu. Kita dengan itu. Gitu ceritanya. Nah, sekarang ini kan yang berkembang itu, ya itu tadi. Apa namanya? Ya itu ya kita ini kadang-kadang salah kaprah gitu loh. Untuk kalau menurut pendapat saya sih sebetulnya. Tapi sah nggak ya peramal boleh ya. saja. Tentang peramal itu tadi. Itu kan kita kan apa ya? Impact-nya itu loh kalau kita menjadi klien. Kita kan pasti merasakan lah. Misalnya saya rasa Pak Mas Erwin, Mbak Davi, Mbak Tuti, apa kan pasti kan ngerasa kita ini punya impact ya. Seperti kita bahas yang minggu lalu kan. Impact dari yang tadinya biasa-biasa aja jadi nggak biasa gitu kan. Iya, biasanya jadi kalau, mulut kita itu harimau. Iya. Karena efek Mulutku harimaumu. Iya. Karena efek negatif dari sebuah ramalan. Ya, ini efek ini buat belajar buat kita nih. Efek negatif karena kita diramal, orang diramal, itu ya biasanya sulit mengambil keputusan. Efek sulit karena kita kan punya impact nih dengan orang lain sebagai seorang pewacana tarot, seorang healing kita kan punya impact nih kepada orang lain. Kalau kita masukkan menjadi seorang peramal, maka impact-nya itu adalah sulit mengambil keputusan. Ini kalau impact-nya negatif ya? Iya, negatifnya. Terus membuat dia tidak percaya diri gitu. Karena terobsesi gitu loh. Nungguin itu, padahal kalimat itu belum tentu. Belum tentu. Mungkin karena kliennya yang lola itu, jadi menyinkronnya tidak sesuai gitu. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi karena apa? Karena dia jadi khawatir, takut gitu loh. Khawatir, takut karena apa? Karena dia pernah dijudge sebelumnya oleh seorang peramal itu tadi. Gitu. Iya. Terus kemudian kita perhatiin aja deh. Impact dari menghadapi klien yang negatif ya. Apalagi dia mengaku diri seorang peramal, itu justru membuat dia tidak punya motivasi hidup. Iya kan? Kok gitu, Tidak Pak? punya motivasi. Loh iya. Karena apa? Karena semuanya menjadi anchor. Ya. Motivasinya tuh ter-anchor di awal. Oh iya ya. Okay. Contoh misalnya sekarang saya saya diramal saya besok nggak sukses gitu loh. Saya besok diramal saya dikhianati gitu. Gitu lah. Oh iya, jadi ingat nih Pak Isam. Jadi kemarin sempat ada yang DM juga tanya nih, saya diramal, katanya saya mau mati tahun 2021 kalau nggak salah. Terus apa ya? Sampai dia mungkin ya itu tadi efeknya yang nggak baik itu di situ. Jadi dia menanyakan aku harus bagaimana, dia bilang begitu. Iya, pada akhirnya kan dia tidak punya motivasi hidup untuk memperbaiki dirinya karena gitu loh. Tidak ada cara untuk bagaimana dia memperbaiki diri gitu loh. Itu analisa saya sih sebetulnya, gambaran saya. Jadi kalau saya perhatikan lah gitu. Terus yang terakhirnya agak berat. Yang terakhirnya efeknya dari efek negatif dari bicara dengan peramal. Efek negatifnya ini yang paling berat nih. Bukan berat sih, ini termasuk serius. Itu bisa merusak persahabatan loh. Antara? Ya persahabatan misalnya begini. Tahun ini saya akan dihianati oleh Krida. Besok saya akan disiri sama Madavi
Wah ini jadi saya sudah protek duluan gitu. Saya nggak mau ketemu sama Madam V, saya nggak mau ketemu. Jadi merusak persahabatan. Oke. Jadi yang tadinya tidak ada apa-apa, jadi ada apa-apa gitu. Karena peramal itu. Ramalan. Oke. Jadi gitu. Jadi lebih ketika amannya sebenarnya lebih nyamannya tuh kita menyebut diri kita ini apa? ya, Bukan peramal. ya saya Kan ya. kita kan nggak tahu ya, namanya kita ngomong itu kadang ada kepleset, kadang nggak sadar ternyata kita salah. Untuk mengantisipasi supaya kita tidak terlalu banyak efek negatif ke orang, omongan kita nggak terlalu banyak membuat orang percaya dengan itu gitu loh. Ya pertama ya harus positif loh. Semua kalimat yang kita simbol-simbol tanda yang kita kuasai melalui misalnya Madam V lewat numerologi, tarot. Ya semuanya positif semua kan. Kalau kita ketemu kata-kata setan ya bicara tentang baik walaupun itu katanya setan gitu kan. Kita bicara kematian ya positif, tapi jangan katakan kamu besok mati gitu. Oh iya. Oke. Jadi Betul. Nah sebetulnya kan dalam semiotika itu kan simbol itu kan perspektif. Simbol itu kan adalah persepsi saya gitu loh. Maka kita, kalau saya berusaha untuk memberikan motivasi hidup, bahwa kamu besok begini, bahwa segala macam gitu. Karena kalau ya misalnya kayak sampai sekarang saya dapat di MDM sekarang pokoknya kayak tadi itu ada satu dari Jambi dia cerita begini segala macam bahwa dia itu pokoknya apa namanya saya diramal begini betul nggak sih Pak apa segala macam loh. Saya itu diramal kemarin itu saya nggak akan ketemu sama kakak saya apa segala. Jadi ada ketakutan. Ya kalau ketakutannya masih tingkat awal sih nggak masalah. Tapi kalau ketakutannya sudah tingkatannya psikosomatis atau tingkatan sudah kekhawatiran yang berlebihan, wah itu bahaya. Serahkan Pak, pada ahlinya. Ya saya mau tarot Pak begini. Oh ya nggak apa-apa ya. Dia buka ya gini segala macam. Oke lah gue bilang. Udah gini aja lah. Saya kan kalau dia udah sekarang gini aja lah. Kita pakai ini aja. Kita pakai Zoom. Udah kita pakai Zoom. Konsultasi di Zoom apa segala macam. Oh ya udah aja. Jadi kalau saya perhatikan begitu. Jadi saya baru ingat tuh efek-efek dari dia efek-efek negatif dari yang ramalan itu tadi yaitu orang itu yang saya hadapi itu sulit untuk mengambil keputusan. Dia bingung gitu loh. Ya. Dan menjadikan dia bukan dirinya. Dan dia nggak percaya diri. Dia nggak punya motivasi hidup. Dan dia malah motivasinya sendiri. Kenapa? Ya, Mas Erwin gimana? Misalnya kayak ini Pak, kayak kita belajar di astrologi Cina itu kan juga sama itu kayak tahun ini nanti masuk Shio Kerbau, kerbau logam. Nanti yang berlawanan sama kerbau ya, Shio kayak kambing, kuda. Apa-apa yang lain itu kan mesti udah tiarap dulu aja, nggak usah ngapa-ngapain di tahun ini gitu. Itu ya, kadang, ya ada benernya, mungkin tidak usah terlalu heboh. Ya itu. Gitu. Yang nggak perlu harus apa? Ya nggak perlu heboh, nggak usah terlalu yang over lah. Gitu, tiarap-tiarap banget ya. Gitu ya. Nggak tiarap-tiarap banget juga, tapi pokoknya. Hari kita, iya memang begitu gitu loh. Kayak contoh misalnya saja, saya ambil salah satu contoh bukunya Udoyo Dipuro. Pak Udoyo. Iya, itu dia cerita tuh. Kalau tanggal lahirnya sekian, dia begini, segala macam. Wah nanti kamu umur sekian, wah kamu punya potensi untuk apa? Tidak ada rezeki apa segala macam misalnya. Banyak menghadapi sakit, gitu. Misalnya gitu ya. Di kalau di Betajum kan begitu tuh, menghadapi sakit apa segala macam. Tapi di situ dijelaskan kalau saya sakit berarti ya saya hati-hati gitu loh. Pasti ada resolusi untuk bisa tidak sakit. Gitu. Itulah maksud saya sih begitu. Mesti ada resolusi. Maka di dalam sebuah permainan tarot, terutama yang pahami kita psikologi itu ya semua kartu positif.
Semua kartu positif, walaupun itu kartu negatif pun pasti akan dibaca negatif. Kalaupun juga negatif pasti akan Jadi ketika misalnya kita belajar di ATNI itu, ketika kita menemukan kartu di perspektif, arti kan besok ya. Perspektif tuh misalnya yang akan datang. Masa depan. Perspektifnya misalnya negatif, ya harus ada kita ambil 3 kartu lagi untuk resolusinya. Dan resolusi itu harus positif, walaupun negatif yang keluar gitu loh. Jadi orang tidak akan takut kalau belajar tarot psikologi, pasti dia akan mendapatkan resolusi gitu loh. Iya, karena fungsinya kita membuka tarot itu kan untuk melihat bawah sadar kita ya. Mungkin ada kelemahan atau potensi apa yang harus dikembangkan, dibuka dari tarot itu. Jadi kalau ketahuan belakangnya buruk kan artinya bagaimana kita mengantisipasi supaya itu tidak terjadi gitu kan. Iya. Prediksinya kan seperti itu. Bukan prediksi yang besok tahun depan kamu naik haji. Bukan seperti itu ya. Oh pasti naik haji, asal ada duit itu aja. Iya. Ya itu asalnya itu. Oh iya. Itu kalau sudah daftar kan ya pasti, Pak. Oh iya. Berarti harus ditanya dulu ya. Udah daftar belum? Saya nggak ngerti ya. Ini saya kan bulan minggu depan itu kan saya udah punya ada kelas kan. Ada kelas. Itu hari ini sudah close loh. Sudah nggak terima lagi. Udah full. Saya udah nggak cukup. Saya kan nggak mungkin dari 6 orang yang pusing saya nanti 6 orang. Iya, tidak efektif juga. Udah nggak efektif juga. Jadi saya apresiasi misalnya Mas Erwin cenderung untuk mengambil salah satu simbol, belajar tentang arti simbol semiotik apa, tarot misalnya. Atau saya apresiasi kalau misalnya Madam V mengambil apresiasi untuk menguasai simbol-simbol semiotik lewat numerologi misalnya. Atau saya menghargai juga misalnya Madam Bu Tuti tentang misalnya bertarjemu ada makna. Saya mau menghargai itu. Karena itu adalah bagian-bagian dari fungsi kita untuk mempersepsikan simbol itu tadi. Tapi dari kesemuanya bahasa-bahasa simbol yang kita pelajari, itu muaranya ke diri kita pada akhirnya. Ke diri kita. Siapa kita, ada apa dengan kita, mengapa kita begini, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara begini, maka keterhubungan dengan alam semesta akan menjadi lebih baik. Ketika misalnya saya tahu nih, saya punya perspektif bahwa minggu depan, bahwa yang akan datang, saya punya potensi dihianati, dibohongi, dipucunangin, nah, kira-kira begitu. Saya tahu ini. Ya, dan saya tahu nih mengantisipasinya bagaimana, dan sebagainya. Nah, oke, saya akan jalani itu. Apakah lewat numerologi, lewat tarot, lewat apa saja kita pahami. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Apakah kita akan teringat terus sepanjang hari? Tidak juga. Maka dibutuhkanlah komponen-komponen lain untuk bisa menguatkan bahasa-bahasa simbol yang kita laksanakan. Ini lain? Yaitu kita sebut dengan estetika itu tadi. Apa estetikanya? Estetikanya itu misalnya hipnoterapi, meditasi, EFT, gitu ya. Atau misalnya di RCI ya, atau psikososial. So itu adalah psikodrama. Itu adalah bagian-bagian untuk menguatkan diri kita kayak punya keterhubungan dengan alam semesta gitu loh. Atau misalnya saja kan saya sering lah kalau misalnya kamu siap menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi pada akhirnya gitu. Nah, tugas saya selain saya menceritakan siapa diri kamu, tugas saya mempersiapkan kamu untuk menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun yang akan kamu terima di masa yang akan datang. Tugas saya mempersiapkan. Tugas saya adalah menguatkan apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun kau punya kecenderungan untuk dihianati, punya kecenderungan untuk dibohongi, punya kecenderungan sakit berdasarkan analisa perakiraan kita loh ya, lewat numerologi, lewat I Ching, lewat kartu, boleh. Nah, setelah itu yang terjadi, maka kita kuatkanlah afirmasi lain. Bisa lewat hipnoterapi, bisa lewat EFT dan sebagainya. Nah, saya sering menggunakan meditasi untuk merubah cara pandang orang,
mempersiapkan dia untuk menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Artinya ketika dia merasa dihianati di masa yang akan datang, atau merasa dia sakit di masa yang akan datang, dan kita sudah kasih solusinya, maka mentalnya kita kuatkan untuk bisa menghadapi itu. Nah, meditasi apa? Turunkan levelmu. Saya jelasin ya. Turunkan levelmu lebih tenang, posisikan dalam meditatif. Nah, tahukah kamu ketika dalam posisi meditatif, sesungguhnya kau memiliki keterhubungan dengan alam semesta. Alam semesta itu apa sih yang nggak ada? Alam semesta itu menyediakan apa yang kamu mau. Alam semesta itu nggak berpikir jelek. Alam semesta itu tidak ada yang jelek, tidak ada juga yang bagus. Semuanya tergantung dari pilihan kamu. Alam semesta itu menyediakan apa yang ada. Kalau dalam bahasa Islam itu begini. Ini dalam kalimat tafsirnya begini. Di dalam agama Islam begini. Mintalah padaku, maka akan kuberikan apa yang kau mau. Maka berdoalah padaku. Ya. Kata itu ya. Nah, maka aku kuberikan. Nah, ketika kau memberikan apa? Ya Tuhan, berikanlah saya rezeki, jodoh. Ya nggak mungkin dong. Yang namanya kita memohon, ya harus duduk dong. Masa kita menantang alam semesta, alam semesta berikanlah saya jodoh ya. Ya nggak mungkin begitu kan, ya kita duduk. Nah ketika kita duduk dalam posisi theta, sesungguhnya adalah kau memiliki keterhubunganmu dengan alam semesta. Nah ketika dalam alam semesta, sesungguhnya pikiranmu terbuka. Ya, toh. Maka dengan mudah afirmasi sugesti itu akan kita masuk. Contoh misalnya begini, yang paling gampang begini. Yang paling gampang nih misalnya sekarang saya belum memiliki jodoh misalnya. Rubahlah cara doamu kepada Tuhan. Apa yang selama ini kau ucapkan minta memiliki apa yang selama ini yang bisa kau ucapkan kepada alam semesta, kepada Tuhan tentang jodoh. Doanya gimana doanya saya bilang. Gini dia cerita gini. Ya Allah, berikanlah saya jodoh. Berikanlah saya jodoh. Saya bilang sama dia, pasti kamu tidak akan, kalau dengan cara kamu seperti ini, pasti kamu tidak akan dapat jodoh. Lo kok bisa, Pak Isam? Bisa. Caramu yang salah. Masa Allah dimintain jodoh? Emang siapa lu? Biro jodoh Tuhan tuh. Oh iya. Maka ketika jodoh tidak akan dikasih. Apa? Karena kau minta. Ya Allah berikanlah saya jodoh. Nah, sedangkan kita punya keterhubungan dengan jiwa kita, maka rubahlah cara afirmasinya. Ya Allah, setelah doa ini, saya akan menetapkan pilihan saya. Dan pilihan saya adalah atas namamu, maka berikanlah kekuatan atas pilihan saya. Jadi untuk jodoh itu yang milih tetap kita. Iya. Bukan Tuhan. Karena sudah disediakan. Karena sudah disediakan. Hidup manusia itu pasti berpasang-pasangan. Kalau kamu hari ini tidak dapat jodoh, bukan karena bukan kau bertanya kepadaku, tapi bukalah hatimu, bukalah perasaanmu, maka kau tentukan siapa yang ada. Maka dibutuhkanlah keberanian untuk menentukan pilihan. Ya Allah, berikanlah saya kesuksesan. Nggak akan dikasih suksesnya. Kenapa? Karena kau berpikir sukses, tapi kau tidak berpikir bagaimana caranya. Cara untuk sukses ya. Cara untuk sukses. Nah, kenapa? Maka alam semesta itu menyediakan apa yang kamu mau. Maka ketika kau sedang berdoa, itulah yang akan diterima. Sama halnya misalnya, ya Tuhan, saya itu sedih ya Allah. Ya pasti dikasih sedih. Ya. Apalagi kalau berpikirnya mintanya yang buruk-buruk biasanya lebih cepat ya Pak ya? Bukan biasanya, pasti. Pasti. Iya. Ya kalau kita bicara tentang law attraction, daya tarik menarik gitu ya. Itu pasti apa yang kita tunai, apa itu yang kita dapat gitu. Iya. Kalau kita ngomongin orang, pasti kita akan diomongin gitu loh. Apa yang ditabur, apa yang ditanam. Apa ditabur, apa ditanam itu yang kita tunai. Kan Tuai. Ya. Yang kita tuai ya. Kalau kita misalnya sekarang kita berbaik kepada orang, berbaik sangka, kita akan dapat berbaik sangka kepada kita. Hukum pembalikan itu kan bisa begitu. Maka dalam berbagai kasus, berbaik sangka tapi tidak positive thinking. Nah, bingung kan?
Saya ingin mengajarkan berbaiklah sangka, tapi tidak berpikir positif. Berpikirlah positif, berpikirlah positif. Kok rasanya saya kurang srek lah dengan untuk berpikir positif. Bedanya apa, Pak? Kurang. Ya kalau kita, Mbak Rida, berpikirlah positif, itu artinya apa? Artinya saya mengajari dirimu untuk tidak waspada. Bukannya Nah, semua waspada itu sering juga, Pak? Loh, kan berpikir positif, semua orang dibaikin, semua dibohongin lah akhirnya ujung-ujungnya. Iya, betul. Kan begitu loh, ya. Kalau berpikir Karena- positif, iya. ya karena kita Iya, berpikir betul. positif, akhirnya semua orang positif. Nah, ketika kita berpikir positif, berarti kita ada yang lebih dari positif kita, maka kewaspadaan akan menjadi kurang. Jadi kita dibohongin terus kan. Sudah Kita tahu dibohongin juga masih berpikiran positif. Nah, iya, orang baik, kita baik nih sama orang lain, baik segala macam. Ya lama-lama juga, ya salah juga. Terus ketika tanya sama saya, itu gimana Bu, Pak, konsepnya kalau misalnya ada seorang ibu, ya toh, saking sayangnya ya, sama anaknya nih, semuanya diturutin semuanya. Itu apa dia mau segala macam. Mungkin sejak kecil sampai remaja mungkin nggak, tapi lama-lama udah dewasa. Maka kasus-kasus yang kemarin ada orang tua dituntut sama anaknya ke pengadilan untuk ganti 3M itu kan karena memang salah didik, bukan karena bapaknya yang salah, bukan karena anak yang salah, tapi bapaknya juga salah mendidik, gitu aja. Pola asuh. Nah, pola asuhnya. Jadi masuk situ, udah selesai meditasi, hubungan dengan Tuhan. Nah, kamu maunya apa? Saya maunya Tetapkan. Iya, saya tahu Pak. Pasangan saya itu selingkuh, saya tahu Pak. Tapi bagaimana saya tahu Pak, tahun ini kayaknya saya akan menghadapi perceraian. Tahu Pak, tahu. Nah, maka kuatkan saya untuk bisa menghadapi hal yang tidak mengenakan. Udah terapi, meditasi. Dan sekarang kamu maunya apa? Saya maunya saya bisa mengatasi masalah ini. Ya sudah, programnya harus meditatif. Turunkan levelmu. Katakan dalam diri kamu, saya hebat, saya kuat, saya oke. Udah ngomong sama diri sendiri. Maka akhirnya apa? Teori Profesor Masuko Emoto berlaku di situ. Vibrasi air itu loh. Iya. Kan darah kita ini kan 80%, 70% 80% kan adalah air. Ketika misalnya kita mensugesti diri kita, saya hebat, saya kuat. Sesungguhnya kita kan sedang mengembangkan darah kita untuk bisa jadi baik kan itu. Iya, betul. Nah, itu air apa namanya? Air dari Mbah Dukun itu kan juga karena teori Masaru Emoto. Masaru Emoto. Iya. Nggak apa-apa, nggak semua. Tapi nggak disembur ya Mbak ya. Ya. Nggak tahu Pak Isam ahlinya. Loh, kalau sembur itu ya itu kan actingnya ya kan sebetulnya. Oh, itu Ketika harus misalnya meyakinkan. Iya. Harus meyakinkan. Iya, ketika misalnya contoh misalnya Trans TV ketika ada tayangan dunia lain yang waktu lalu. Ya toh, ketika kita main jelangkung ya segala macam itu ada kesurupan. Nah, misalnya kan begini nih ceritanya. Pak, kalau memang orang terhipnotis dengan orang kesurupan itu sama, berarti kalau orang kesurupan bisa dong disembuhin lewat hipnotis. Kan hipnotis kan bisa membuat orang kesurupan. Kalau begitu berarti hipnotis bisa dong nyembuhin orang kesurupan. Oh bisa. Caranya gimana? Ya caranya nggak usah. Jangan ngomong, langsung pegang aja tuh jempol-jempolnya tuh di strum. Itu teorinya. Tapi ketika ada kebutuhan entertain, coba lihat di YouTube saya. Ada orang kesurupan, ya. Terus saya yang disuruh maju untuk nyembuhin. Kalau lewat teori saya kan cuma pijit ini aja, pijit jempolnya, nggak ngajak saya ngomong, jempol pijitnya langsung dia sadar. Tapi karena nilai entertainnya ada, dia udah ambil telur, ceplokin ke mukanya. Ya karena entertain itu tadi. Itu. Oke. Tadi jempolnya disetrum itu maksudnya Ditekan itu. ditekan Gini. ya.
tekan maksimal. Ini kan begini. Sekarang kan di Pas psikologi kan, langsungnya ke stroke. iya, Tak pikir strum listrik. ya bahkan bisa strum listrik itu loh yang kayak apa? Yang kayak batang yang buat refleksi itu loh. Oh, Iya, Yang iya. ada alat iya, strum iya. yang itu kan enak. kalau enggak Jadi kan obat nyamuk itu obat nyamuk, raket nyamuk. jadi Itu nyiksa, Mbak. oh jangan. Atau ini apa namanya jadi ada kabel gitu masukkan ke listrik kan kita ambil plusnya kita injek kita strum kan itu sama aja kan sebetulnya. Oh iya. Ya loh kok pakai strum begini? Saya kan sesungguhnya kan kalau di kampus itu kan kayak ya mungkin Mbak Krida ngerti ya kan nggak diajari tuh namanya kesurupan tuh gimana. Tapi kan ada toh. Nah, ya toh. Nah, masa kesurupan apa sih? Kan histeria. Histeria itu apa adalah ada perubahan cara pandang dia terhadap sesuatu objek kan gitu loh. Jadi ya misalnya ketika saya melihat itu, saya ngebayangin dia itu adalah si A. Jadi kan semacam perubahan cara pandang atau motoriknya kan bekerjanya tidak baik lah kira-kira begitu. Sehingga misalnya seseorang itu merasa menjadi ketek. Karena dia merasa ketek gitu loh. Orang pemain kuda lumping itu dia mempersiapkan dirinya untuk dimasuki kan gitu loh. Iya. Artinya dia merasa seperti ketek, maka perilaku seperti ketek gitu loh. Kan ya? Karena histeria itu tadi, karena dengan musik gamelan, nari-nari, apa segala macam, dia kan menjadi histeris kan, maka menjadi kemasukan. Nah, kita kan tidak diajarin tuh orang kesurupan tuh yang maksud siapa, si A, si B kan tidak diajarin. Pokoknya dia ada perubahan apa cara pandang lah motoriknya. Jadi kalau misalnya saya yang ngobatin orang kesurupan misalnya kan saya nggak mungkin ngomong toh. Orang dia ngaku-ngaku siapa kita nggak tahu. Maka karena itu adalah perubahan cara pandang orang. Maka ya udah kita setrum aja. Dikagetin ya dengan setrum itu ya. Dikagetin. Sama seperti Biar orang kembali. yang sudah orang yang sudah di masa-masa kritis ya. Di ICU jantung. itu di strum jantungnya itu kan sebetulnya dikejutkan agar semua fungsi sarafnya kan bekerja gitu. Sama seperti orang kesurupan di strum aja jret gitu. Nah, cara nyetrumnya tuh gampang. Kalau teorinya ilmu refleksi itu kan ujung kaki itu kan terhubung dengan fungsi otak tuh. Saraf. Udah, saraf udah kayak orang di refleksi itu. Udah nyambung. Udah. Oke, siapa Itu yang mau pandangan dicoba saya, gitu. dulu? Ya kalau Siapa ada yang mau kesurupan, dicoba dulu? Oh. iya kayak misalnya apa namanya kemarin ada fenomena kesurupan massal gitu misalnya. Ya sudah, ada orang satu pegang ujung jempolnya, dia sadar, balik lagi. Sudah jadi nggak usah. Saya nggak mungkin, siapa kamu? Dari mana kamu? Nggak mungkin lah saya. Buang-buang waktu, Pak. Siapa lu? Gue bilang. Langsung dikasih GPS sakit, maksudnya. Dari sini kan. Gitu. Oke. Kayaknya boleh dibaca ini ada yang komen nih Pak Isam. Ya, dibaca semuanya loh. Kok jadi saya berbagi cerita loh. Ya monggo Madam V, Mas Erwin. Ada kisah atau cerita yang ingin dibagi kah? Ini tadi saya ada satu tuh menarik. Mana tadi? Tentang ramal. Mana ya? Ketika kita sudah mengetahui keburukan akan terjadi, kita pasti dikasih kesempatan untuk mengantisipasi. Oke. Oh ini, saya pernah ramal pakai kartu Lenormand. Klien tanya soal anjing hilang dan mau beli rumah penjualnya, bagaimana orangnya? Gimana sih? Dan mau beli rumah gimana nih? Mau beli rumah, penjualnya, bagaimana orangnya? Semua akurat, anjingnya bisa kembali sama ibu-ibu ternyata benar. Maksudnya gimana? Dan penjual Ibu-ibu rumah itu mungkin penjualnya.
Dia tuh Oke. ngeramalin pakai Lenormand, Mm-mm. sama itu rumah dan istilahnya tune lah ramalannya Dan itu penjual tepat. rumah tuh. Ya Oke. bagus itu berarti dia memiliki six sense yang cukup baik toh. Six sense-nya bekerja. Kan begitu. Dan sebenarnya setiap orang kan punya six sense. Terus setiap orang pasti punya. Apalagi orang-orang yang punya apalagi orang-orang yang memiliki kecenderungan feeling yang lebih tinggi daripada thinking itu jauh lebih hebat. Betul, Saya belum betul. saya jarang loh ya. Saya jarang ya ketemu orang-orang metafisika, ketemu sama orang-orang paranormal ya, ketemu sama apa namanya begitulah kira-kira ya. Itu yang memiliki kecenderungan thinking tuh jarang kok saya nemuin, walaupun ada ya satu dua, tapi kebanyakan feeling semua loh. Kebanyakan Thinking feeling tapi semua. Karena dia bermain walaupun juga ada thinking, tapi pasti dibarengi dengan intuiting. sensing. Intuiting pasti tinggi. Apalagi Sensing enggak ya? thinking dengan sensing, wah jarang. Apalagi sense uang enggak. Oke. Karena apa? Karena dia di sini mainnya, di rasa itu. Mm-mm. Di intuisinya, di feelingnya, di rasanya. Bahwa apa? Kalau istilah saya itu sebetulnya begini. Ada istilah namanya extra sensory perception. Extra sensory. Jadi ESP. ESP itu adanya di luar diri kita, 2,5 meter lah dia gitu loh. Jadi kalau kita begini tuh pasti kita dapat nih. Saya sama Mbak Davi itu dapat karena kita dekat. Tapi kalau saya jauh, kita nggak tahu gesturnya apa segala macam, itu kayaknya nggak ada energinya. Itu kita sebut dengan dorongan itu deh. Nah, ESP itu sama ESP dengan itu magnetism feeling. itu. Beda. Enggak, beda. Kalau Beda, ESP itu kan energi dorongan hasrat di luar kemampuan diri kita gitu loh. Jadi ada satu karakter di manusia itu kan ada sebuah ada kecenderungan di setiap manusia itu yang itu tadi ilmu Kuat. tiba-tiba kok kuat, hati saya bergetar, kok tiba-tiba kok saya nggak males, ya itu adalah ESP sebetulnya. Nah ESP itu kata lain dari indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, six sense, intuitif, itu kata lain dari itu. Tapi kalau istilah saya itu ESP, extra sensory perception, itu adalah dari segi psikologinya. Jadi kalau dari istilah kata lainnya, kata awamnya itu adalah six sense, apalagi intuisi, indra ke-7, ke-8, ke-9, bola kira-kira begitu. Ya, indra bekti. Indra bekti gitu. Gitu. Ini kok Madam Vi kayaknya ngantuk ya? Capek habis naruh. Waduh, luar biasa ya. Tapi enggak apa-apa, bagus juga saya Madam Vi itu. Bos saya di kapan-kapan dong, saya dilihat dong. Kira-kira perspektif dengan nama saya menurutmu gimana? Contoh satu aja Pak Isam. Malah guyu. Malah guyu. Ramalin ini guru. Mau saya ramal Pak Isam? Waduh diramal. Udah tahu kok. Udah tahu. Loh, diramal malah nggak mau. Oke. Gimana? Kita lanjut atau gimana? Waktunya udah hampir 2 jam loh nih. 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, kayak gimana mau? Kalau memang tidak ya nggak apa-apa. Jadi intinya begitu bahwa kalau bagi saya sih ya mudah-mudahan ada manfaatnya minimal buat diri saya gitu ya. Minimal saya bisa mengingat kembali, saya bisa meriwayat kembali dengan ngomong kayak begini sebetulnya. Jadi itu tadi simbol-simbol alam semesta itu kita akan sangat sulit untuk menguasai simbol-simbol alam semesta karena terlalu banyak. Untuk fungsi-fungsi semiotik, ilmu-ilmu semiotik adalah ilmu-ilmu tentang simbol dan tanda yang ada di alam semesta. Gitu. Alam semesta itu termasuk bumi.
ilmu misalnya ilmu astrologi, perbintangan itu adalah bagian dari semiotika. Jadi kita melihat simbol-simbol. Nah, itu adalah pasti keterhubungannya. Semua yang kita pelajari, baik Madam V, baik jenengan, semua kita pelajari itu pada akhirnya bermuara kepada diri kita. Kita adalah hulunya di situ. Hulunya di situ. Jadi ujungnya atau pasti berakhirnya nanti juga pada kehidupan yang lain. Kita sebut dengan itu jalinan itu yang kita sebut dengan spiritual itu tadi. Kecerdasan spiritual. Itu adalah kecerdasan spiritual. Jadi sekali lagi simbol-simbol yang ada di alam semesta itu banyak sekali. Tidak cukup 100, 200 bahkan ribuan. Di Jawa saja sudah banyak simbol-simbol. Nah, kita profesional saja, kita yakini saja kepada kemampuan kita. Kita adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk bisa membaca simbol-simbol itu tadi. Nah, dari semua simbol-simbol itu tadi, pada ujungnya adalah diri kita sendiri, siapa kita, ada apa dengan kita, bagaimana nasib kita, bagaimana itu adalah diri kita. Kalau 5W1H, apa, siapa, mengapa, di mana, dan kapan, itu terus dan seterusnya, itu kita. Nah, dari itu semuanya pasti ujungnya akan ke atas. Ya, betul. Pasti akan ke atas. Nah, jalur ini yang kita sebut dengan spiritual, kecerdasan secara spiritual. Nah, walaupun saya pembaca tarot, tetapi bagaimanapun juga tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual yang saya miliki. Itu yang kita aktualisasikan lewat doa-doa itu tadi. Mungkin Madam Mbak Tuti tahu ya, doa-doa saya gitu ya. Itu adalah bagian-bagian dari spiritual. Bagaimana saya menentukan sebuah kata, sebuah kalimat terhadap gambar-gambar yang ada, itu adalah nilai saya memiliki. Walaupun saya basicnya di psikologi, tetapi saya memiliki nilai-nilai seperti itu. Jadi berarti doa itu Pak Isam menciptakan sendiri berarti ya? Ya, artinya begini. Artinya setiap goresan tangan saya dalam sebuah buku, itu kan dari sebuah buku itu kan sebetulnya kan itu pasti ada sebab yang mengalir dari dalam. Dia mengalir saja, mengalir dan sebagainya itu. Nah, itu kita sebut dengan spiritual. Bagaimana saya menghadapi setan, bagaimana saya mencurahkan kalimat sidungu, pesulap, bumi, itu kan nilai-nilai. Kalau kita teman-teman baca buku spiritual. Saya itu kan nilai-nilai spiritual. Itu adalah ketubuhan kita kepada. Nah, jadi good luck, kita belajar tentang semiotika, buat teman-teman juga kita belajar. Ya, artinya belajar, tapi itu adalah sebuah simbol. Simbol itu bisa salah, bisa benar, tergantung dari persepsi kita. Kita capek saja itu akan mengganggu nilai konseling kita. Tapi kalau kita lagi senang, lagi bahagia, juga akan mempengaruhi energi kepada kita. Jadi itulah alam semesta. Tarot adalah bagian dari semiotika. Ya, karena semiotika kita banyak. Jadi good luck kita belajar apa saja, tetapi tidak dalam konteks itu adalah yang diyakini cukuplah buat orang lain. Enggak, itu adalah persepsi kita. Karena tanda itu ada, tugas kita adalah mensimbolkan dari tanda yang ada. Gitu. Itu yang kita sebut dengan ilmu semiotika. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada bagian-bagian yang lain. Ya, tentang bagaimana menguatkan kita untuk bisa menghadapi apapun terjadi. Bagaimana, ya, nah itu yang kita sebut dengan ilmu estetik. Ilmu estetik itu, ya, bisa saja lewat NLP, lewat hipnoterapi, lewat psikodrama, dan macam-macam, banyak gitu yang bisa kita lakukan. Jadi semiotik itu adalah bahasa komunikasi. Kita mengatakan simbol, tapi dia tidak menyelesaikan masalah kita gitu loh. Karena tidak dibarengi dengan estetik tadi. Ilmu semiotika itu cukup dimaknai, cukup dimengerti, tapi tidak begini ya sudah selesai gitu. Itu semiotika begitu. Namanya kan simbol kan? Iya. Betul. Gitu. Oke. Gitu. Madam V, Mas Erwin? Closing. Ya, intinya kita jangan berhenti belajar. Simbol-simbol itu kan kita paham atas persepsi kita ini sendiri juga karena belajar.
Jangan sampai kita ngarang hanya sekedar gatuk-matuk aja gitu loh ya Pak ya. Itu yang kemarin kita bahas. Ya jangan sampai kita menyesatkan orang lain juga karena kita kurang belajar itu tadi. Ya, betul. Oke. Tuh. Mbak Mbak Davi? Davi? Harus terus belajar sih ya. Tahu kayak numerologi kan juga banyak yang aku pelajari ternyata berbeda dengan tarot reader lain. Itu sih udah jadi masalah. Mungkin memang apa ya? Oh aku sih cocoknya aku yang ini gitu, yang versi ini. Mahal mungkin kali kayak belajar apa. Kalau tuh memang sudah ada patternnya ya. Cuman mungkin memang ada yang rawa sama kita yang tahu istilahnya kunciannya. Itu juga tergantung dari masing-masing sih ya. Tapi memang harus banyak belajar sih menurut aku. Aku aja sekarang lagi pengen fokus ke grafologi dan itu ternyata nggak mudah. Agak Boleh. Aku pengen Saya kan ngajar grafologi. Ya, aku nggak ikut kelasnya bapak. Aku kalau itu. Kenapa? Pokoknya ya semuanya tentang semiotika Pak Isam itu ada. Mau belajar model apa, mau yang mana, ada semua. Grafologi itu sertifikasi loh saya. Iya. Iya. Grafologi itu. Tapi kataku ini harus fokus banget yang grafologi ini. Grafologi itu sekarang saya sudah detail, tidak grafologi, tanda tangan saya sudah punya kemampuan. Kalau grafologi itu kan tulisan, paling tiga kita 4-5 bar, baru kita bisa baca. Itu grafologi. Grafologi itu kan teorinya itu kan teori yang sederhana kan adalah kita lihat posisi stratanya, atas, tengah, bawah, kiri, kanan, tengah, kanan. Kemudian kita stimulasi, kemudian kecenderungan parnya berapa. Dan saya punya alatnya itu untuk mengukur itu. Alatnya itu dari alatnya ada sendiri. Gitu. Dan grafologi itu saya udah sertifikasi loh. Jadi, nah biasanya itu ya itu tadi. Gitu. Grafis juga iya, grafis juga. Saya ngajarin teman-teman psikolog itu kan grafis, belajar grafis. Jadi kayak misalnya, jadi kalau scoring grafis, iya, grafis itu loh, yang HTTP itu lama Baum lah. Iya, kalau itu kan jadi alat tes. Kalau kita mengartikan berarti kita scoring kan? Nggak usah pakai scoring. Langsung mengartikan ya? Langsung mengarti. Yang penting kan struktur bawahnya bagaimana, tengahnya itu bagaimana, atasnya bagaimana. Gitu loh. Jadi saya udah bilang sama Mbak Davi sejak dulu saya keluar dari UII terus kemudian masuk ke dalam bidang penelitian dan pengembangan. Nah, saya punya kesempatan belajar untuk observasi dengan dunia-dunia seperti ini. Jadi saya banyak tuh alat-alat semua. Kayak gini tuh banyak tuh, sampai ke rajah tangan itu. Ada rumusnya itu. Palmistry. Palmistry itu. Jadi kalau mau misalnya Madam V belajar grafologi, ya cuma hanya suruh tanda tangan aja. Tanda tangan, kita udah tahu karakternya ini udah ngerti. Aku nyiapin nih. Ini ada buku ajarnya, Pak. Ini dari Pak Isam nih. Itu buku saya toh. Iya mesti, masa buku orang lain tapi udah di tempat saya, punya saya. Gampang kok sebetulnya. Jadi ya itu tadi, jadi semiotika, jadi nggak apa-apa. Semiotika nggak jadi masalah. Semiotika itu lebih dinamis loh itu. Ya, tinggal pilih pokoknya passionnya di mana. Jumpa darat, kopi darat. Jadi nggak kehilangan akal lah, kita ilmunya ada lah, mau apa aja pokoknya sejauh itu semiotika, ayo tak jalani lah. Pokoknya dimantapkan. Passionnya di mana? Ya. Mbak Grida? Ya. Mbak Grida gimana?
Ya, Closing ya itu statementnya. tadi semiotika itu kan tadi disampaikan luas sekali. Kita yang kita nih kita mau pilih yang mana, yang penting itu passion kita gitu loh. Jadi kita tidak memaksakan satu ilmu untuk membuat image supaya orang melihat bahwa kita serba bisa. Tapi sebisa mungkin ya kalau bisa semua sih syukur gitu ya. Seenggak-enggaknya ada satu yang benar-benar kita pakem untuk bisa membantu orang. Biasanya Ya. daripada banyak boleh itu untuk mendukung gitu ya Pak Isam ya, tapi satu lah, seenggaknya satu yang benar-benar pakem kita, yang benar-benar fak kita, supaya tidak campur aduk. Ya. Menurut saya sih gitu. Ya, tetapi kalau untuk saya nggak bisa satu, Bu. Belajar banyak, Bang. Iya, untuk yang banyak itu untuk pembenaran ilmu kita gitu loh, Oh, iya. mendukung dari passion kita gitu loh. Iya, iya, iya. Belajar sih tidak boleh berhenti seperti disampaikan Mas Erwin sama Mbak Devi juga. Seperti saya bilang, nah itu mau main CMC lagi gitu. Bukan, enggak terus. Ya kalau kemarin sempat ada kalimat don't stop to think, sekarang ya don't stop to learn. Terus belajar, terus belajar ya. Kalau saya udah nggak belajar lagi, Bu. Udah kecapek saya belajar. Kalau Pak Ihsan bukan belajar tapi mengajar. Mengajar. Alat Ini untuk aja teman-teman yang udah di luar. bisa jadi peramal loh nih. Alat ini aja udah bisa. Ya mesti, iya. Papoh namanya, papoh. Ya. Papoh. Jadi nanti tanggal 14 saya diminta oleh pejabat di Jogja. Saya diminta untuk mengerahkan anggota vokasi. Anggota vokasi itu adalah anggota Forum Komunikasi Estetik dan Semiotika. Ya, jadi itu saya terjunkan ada sekitar 10 orang. Jadi semuanya konsep Chinese. Semuanya ada konsepnya konsep Cina. Ya, karena dia Imlek kan 14 tuh. Nah, karena 12, konsepnya 12. Jadi karena konsepnya adalah konsep Imlek, maka semua orang yang 10 ini itu adalah peramal-peramal Cina semua. Walaupun dia bukan orang Cina. Jadi di situ ada Ciamsi, ada I Ching, ada Ceki, ada Tarot, ada apa lagi? Feng Shui. Ya. Jadi semuanya yang berbau-bau Cina, Chinese ya, Tionghoa, itu ada di situ nanti. Dan itu 10 orang. Nah, kalau Semarang mengadain acara cap gomeh itu ya udah, itu kumpulin semua tuh orang-orang yang pinter-pinter, dan semuanya kita ajarin kayak gini-gini itu. Gitu ceritanya. Papoh namanya. Biasanya ketemu setiap tahun ya di Semawis. Mungkin tahun ini dulu yang libur. Nggak ada, tahun ini libur. Iya. Semawis itu kok udah saya sejak dari dulu saya kan ikut ke Semawis. Iya. Saya udah berapa kali ikut Semawis gitu loh. Karena dulu kan setiap minggu kan saya siaran tarot di Cakra TV. Iya, Pak. Ya, tahun itu udah 2 tahun saya di Cakra TV. Tiap minggu, jadi tiap minggu tuh saya ke Semarang. Ya, hari Minggu malam tuh ke Semarang. Jadi acaranya kan malam. Jadi saya nginep ya. Dia dikasih hotel sama Cakra TV. Oh. Oke, jadi judul kita adalah keterhubungan simbol dengan alam semesta. Kita adalah seorang konselor, ya, seorang pewacana tarot atau seorang apapun bentuknya lah, yang ngasih solusi. Kita punya impact kepada klien. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar. Hari ini kita belajar tentang bahwa sesungguhnya yang kita pelajari adalah masuk dalam wilayah semiotika. Semiotika itu berasal adalah sebuah ilmu tentang simbol dan tanda. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan buat diri saya terutama,
Kalau saya begini kan berarti kan membantu diri saya untuk terus berpikir dan saya Aktif. tidak akan aktif gitu. Saya kalau sudah misalnya saya lupa kacamata atau lupa apa ya, lupa itu. Saya tuh Tanda sedih ya gitu. Pak ya. Sedih saya. Aku wis pikun boy. Simbol. Simbol itu. Aku wis pikun loh ya, ternyata ya. Monggo nanti kita akan teruskan besok. Besok ada lagi toh Mbak Frida. Waduh, saya di Iya, besok sama sponsori itu Mbak Frida teman-teman. nih. Ya, S2 ya itu. Ya, yang satu Mas Ade itu dari S1-nya di Yaman. Yaman Mbak Tantri anu, dari Arab. Surabaya. Ya, Iya, Yaman Selatan. iya, betul. Itu kan daerah konflik itu. Gimana, Pak? Satu lagi? Satu Ya, lagi daerah dari konflik kan? Surabaya. Psikolog. Betul. Menuju psikolog. Menuju Oh, psikolog. masih. Oke. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mudah-mudahan Pak Ya. Isyam, bermanfaat. Mbak Grida, Madam V. Sampai ketemu lagi. Ya, Sama-sama. banyak belajar. Ya, terima kasih Pak. Baik, Kapan-kapan Sampai kita ketemu ketemu. lagi, ngobrol lagi. Oke. boleh. Good luck. Oke? Ya. Ya, thank you Pak Isam. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Yo. Ya. Oke, luar biasa. Hari ini sampai berapa jam Madam B, Mas Erwin? Hampir 2 ya. Yang kemarin yang 2,5 jam. 2,5 jam. Pertemuan pertama rekor itu. Ini 2 Ah. jam. 2 jam sampai lapar ya kemarin. Ilmunya banyak sekali. Udah makan saya sih. Iya, ini maaf teman-teman tadi nggak disebut satu-satu yang masuk karena Oh iya. gimana ya, bingung kita mau satu-satu masuk. Ininya lagi seru, nanti kalau kejeda jadi hilang gitu loh topiknya, kadang nggak nyambung lagi gitu. Tapi kalau yang benar-benar urgen dan harus dijawab sama Pak Isam pasti saya bacakan ya. Tapi terima kasih semuanya yang sudah masuk. Artinya bukan kita tidak perhatian, tapi tadi kita tetap baca satu-satu dan itu support buat kami. Kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Artinya mungkin dengan adanya teman-teman yang masuk berarti kita kemungkinan akan ada ke depan lagi dengan Pak Isam gitu ya. Iya. Gitu nggak? Ditunggu. Setuju nggak? Ditunggu jadwal berikutnya. Setuju. Setuju. Pertanyaan lagi. Oke, siap. Yang penting temanya siapkan. Tema menyusul ya. Tema menyusul. Oke, terima kasih Ya, Mas Erwin, teman-teman Mbak Dampi. semuanya. Sampai Ya, ketemu. terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan minggu depan. Oke, saya close ya. Mari. Ya.